Iya, mana boleh ya. Itu botol. Dua-duanya. Itu kaya itu kan. Bukan doang. Taruh di sini kan. Sudah pada begini sih. Iya. Ini masih hijau. Udah matang loh. Masih hijau keras nih. Sisanya tadi udah pada ini sih ngelopas. Dia coba lagi muter-muter kampung karena bete di rumah lakinya udah pulang. Di pinggir gang, nenek-nenek itu bertemu dengan Abang Krisjo. Tiap hari Abang Krisjo itu selalu dipakai
malam dia tidak sadar dan dia berdua berjumpa dengan Jigong Gopak. Itu lo Gopak. Oke, bagus sana. Gigi. Terus nempel kucing. Terus ya kucing. Panas banget kayak saudari. Jigong Gopak itu memang bau. Saking baunya, teman saya juga pernah waktu itu. Pas kena dia langsung bilang kepada siapa nih? Kepada ketek ular. Ketek ular murid. Gara-gara ketek ular keselin sama Jigong Gopak. Tapi akhirnya karena dia saking pengen bersihin supaya tidak terlalu bengong, akhirnya dia di jalanan beli untuk dimakan. Singkong tomoy. Singkong tomoy. Singkong tomoy. Itu makan ya. Singkong tomoy dibeli sama Singkong tomoy. Kalau diekspor. Nah, kali ini produk yang gue mau bahas adalah kopi. Kalian bisa mengetahui konsep dari ekspor kopi itu sendiri. Negara mana, terus itu gimana caranya, itu apa. Tapi aku penasaran sama isinya, aku belum suka. Ini mau coba sekalian juga. Gue sih bukan peminum kopi yang gimana banget bisa, tapi yang gak gimana banget. Kalau ini kopinya robusta seperti ini. Ya. Semua bau kopi langsung. Nah, kalau ditanya apakah yang diekspor itu kopi bubuk seperti ini, tergantung, benar-benar tergantung. Si pembeli itu mintanya seperti apa, tapi yang paling banyak dari Indonesia diekspor. Kalau gue boleh menyarankan dan teman-teman ekspor kopi lainnya pasti menyarankan adalah green bean. Jadi kenapa green bean dan bukan roasted? Karena itu butuh specialty pengetahuan yang benar, yang di situ roastery-nya juga harus ngerti caranya, proses roasting-nya juga harus ada cara spesialnya, dan itu kan semua orang bisa. Karena kalau di aku pasti taste-nya berbeda dengan tingkat si pembeli juga otomatis. Kita nggak terlalu bermain di sana karena udah bicara rasa, bicara soal penasaran itu kan udah bisa ketemu ya, makanya ya green bean kasih aja ke mereka. Ya benar, jadi kasih kita ekspor green bean aja, nggak usah roasting. Nah sekarang kita mau ngebahas cara ekspor kopi. Sebenarnya kita yang perlu dipahami teman-teman semua. Yang pertama itu adalah cari tahu kebutuhan ekspornya dan tipenya. Saya contoh nih tipe di belakang ini mungkin ya. Kan bisa lihat di belakang ini ada tipe-tipe robusta, arabica, liberica, excelsa, wine, luwak, luwak. Ini adalah contoh daerah-daerah yang paling banyak ekspor kopi. Ada Aceh, Mandailing, di sana. Jadi ini kalian mau ekspor kopi itu macam-macam gitu. Tapi intinya adalah yang saya bilang, kalian cari tahu dulu kebutuhan pasar dan tipenya karena mereka pasti punya tipe khusus yang mereka cari. Yang kedua, kalian harus cari tahu kualitas yang diminta oleh negara pembeli. Dan kualitas ini nggak selalu bisa yang terbaik itu gimana. Karena di situ kopi-kopi yang minta brand biasa yang mereka juga ada aja selama harganya masuk karena kita pernah tahu berbisnis di negara mereka atau gaya mereka berbisnis itu ternyata harga market bahwa karena kan kita tahu jadi yang intinya adalah dari kualitas yang diminta sama si pembeli. Nah yang ketiga, kita harus bisa sesuai sama kondisi lapangan. Kalau kita bicara kondisi lapangan ini cara proses, jadi kayak dokumennya, sistem pengiriman, sistem pengemakan, gudang itu sebenarnya harus kita perhatikan juga supaya teman-teman tahu bahwa kalau main kopi ini butuh gudang. Karena kalau misalnya kalian tidak punya gudang apa, kalian bisa
petani bisa proses lebih baik, dia dapat harga 5.000 cenderung 2.500. Terus kita beli dari berapa? 7.000. Jadi otomatis botol petani 5.500. Jadi bisa kita yang pasti. Cuman buat sih bukan lahan yang kecil lebih murah. Jadi harga juga kita di luar negeri bisa sama dengan negara lain. Nah ini yang sedang jadi fokus oleh pemerintah. Dan itu swasta mungkin untuk tidak bisa main di sisi dulu. Sekarang kita mau bahas kalau misalnya jual kopi, misalnya bin gitu ya, robusta itu berapa sih? Gue ngambilnya dari member sektor yang udah selalu ngirim kopi dan banyak member sektor yang ngirim kopi. Gue kasih tips dan dulunya aja. Gue nggak bilang mereka beli di harga berapa, gue nggak tahu karena itu bukan harga mereka. Tapi ya gue kasih adalah harga pembeli rata-rata dari luar negeri itu mereka sekitar 145.000 sampai 170.000 per kilo. Nah ini harganya ada range, ini tergantung dari proses kopi itu sendiri. Jadi ada proses honey, full wash, semi wash, itu beda-beda harganya. Betul-betul nih masih belum paham proses honey itu apa? Proses metode honey adalah sebenarnya buah kopi yang dikupas dan lendirnya itu tinggal nempel di sekitar bijinya si kopi. Dan setelah itu lendir yang tersisa kemudian dikeringkan, dijemur, di matahari, sampai difermentasi supaya di proses urat ini jadi ada madu-madunya gitu. Nah itu kita sebut proses honey. Nah ada juga yang namanya proses full wash. Jadi proses full wash ini sebenarnya adalah biji kopi yang proses pembersihan itu banyak banget adalah pencucian. Jadi pencucian banyak semua selalu dengan air. Jadi waktu buah kopi itu dipetik, terus buah kopi itu dimasukin ke dalam bak yang itu air. Nah untuk misalnya kopi-kopi tersebut, buah kopi tersebut sudah akan terlihat mana yang tenggelam, mana yang mengapung. Nah yang matang itu akan tenggelam dan yang belum matang dia akan ngapung di atas itu yang akan dipisahkan dan itu diproses sampai kembali ya proses matang ini. Nah setelah dipisahkan dia di kopi rata-rata tidak nempel gitu ya. Jadi antara satu sama lain masih nempel. Dan ini yang perlu dilakukan metode pembersihan fermentasi dengan pencucian juga menggunakan media air supaya buah itu menjadi lunak dan mudah terpisah dari biji kopi secara sempurna. Jadi sebenarnya kita bicara soal full wash ya. Jadi menurut metodenya bukan air. Dan ini proses semi wash. Jadi yang proses semi wash sebenarnya kalau kita bicara tadi proses semi wash itu dia sebenarnya mirip-mirip sama full wash. Jadi proses itu lebih pendek. Kalau full wash itu semua pembersihan menggunakan metode pencucian menggunakan air. Tapi kalau semi wash ini pencucian buah kopinya tidak terlalu banyak seperti full wash. Nah si semi wash ini memang kalau kita lihat dari hasil bijinya itu mirip-mirip dengan si full wash, cuma dia buat berbeda sedikit secara rasa. Nah semi wash ini banyak orang-orang itu beli untuk diproses menjadi kopi espresso di luar negeri. Untuk espresso kemungkinan itu menjadi kopi yang lebih semi wash. Jadi itu adalah harga 145.000 sampai 170.000 kopi. Nah kopi itu yang bisa di ekspor tapi kan orang di situ kalau ngerasa kalian punya barang di bawah harga itu ya berarti potensi kita itu pada ekspor karena keuntungannya jujur lumayan besar kalau saya orang ekspor kopi. Tapi ya balik lagi sama punya preferensi masing ekspor kopi kan kelapa apel mangga ikan udang itu negara masing-masing dilihat dari potensi produk yang ada di sekitar kalian. Kalau kita kan dia udang aja tahu dulu bisa membuat sukses banget dan kaya banget dari jualan udang itu sendiri. Jadi ya balik lagi ini tergantung. Tapi yang kali ini pada gue menjelaskan adalah proses si kopi itu sendiri bagaimana kopi itu diekspor proses seperti apa dan harga. Kalau seperti kopi kita ini sebagai termasuk dengan modal KCD yang sudah tidak diproduksi kerja bahasa yang adalah yang kita di West. Baik selanjutnya bisa kita bicara produk ekspor dan punya potensi produk ini sangat dilihat. Kurang lebih seperti itu. Video kali ini sih ada sini lain. Ini mau ngomong apa ya? Cuma kayak kota Tangerang. Tuh namanya ada puncak. Masa pada Indonesia kemarin sampai gimana kan jadi main dulu. Orang itu kelas yang belajar siap menerima ilmu itu luar biasa nanti people dan sekolah dan gimana kali orang ini banyak pada sekolah yang baik itu sudah dibuat people dan sekolah kan terima aja dengan atau open mind kalau yang kuliah sampai dari tahun 2000 dan mana menghasilkan pengangguran SDM dan apa sih yang kita kerja SDM tapi lah kebayang kalau sekolah mindset soal sudah dokter ilmu di sekolah sekolah itu ampun gua enggak orang yang people main aja itu kalian juga beli apa gua asal dulu saya dijaga kok tapi pakai kalian harus ada bumi tidak berputar balik kita people lagi aku main kita people gas gampang itu kita main yang rugi banyak juga yang jatuh miskin gara-gara people kalau misalkan gampang kayak semua orang udah dapat kesempatan tapi pada tanya tuh memang tuh aku warna kuning kayak tai. Siap-siap. Mari masih kita lucu. Halo, masih bersama lagi di channel Suwaki. Buat subscriber pertama kali di channel Suwaki, klik subscribe teman-teman di bawah. Dan tanda saya yang subscribe di channel saya pertama kali. Dan yang kedua teman-teman kita follow notifikasi dan video dan notifikasi buat kalian. Dan yang kedua teman-teman follow sosial media boleh di Facebook dan Instagram. Tapi di deskripsi bawah. Dan apa yang sebelum video mulai di buat kalian video sebelum akhir. Indonesia versus wasit. Itu apa? Aja beda. Juga brigadir. Anggaran dulu. Ini namanya tangga kuliah ya. Nah, tak mau atau mau rumah sampai ketemu kita ada posisinya udah adil kepala kan maju minggu saya di tackle kalau masih waduh kita lagi di Senjau siapa sih tahu nama ini jadi lanjut bisa ada mana aja ritual tuh mulai ritual nih lucu padahal waktu itu udah berhenti ini nggak perlu disakiti udah dari mana silakan sadar yang gue ini yang lima isu tiba-tiba jadi apa yang perkara Indonesia kalah
Terus biasanya orang siapa ini biasanya gitu. Tinggal wasit kita udah jadi tukang nabi gitu. Main golnya. Ada yang nabi nyala. Tiba-tiba offside bro. Kena free. Ini juga sih gol di Indonesia gol yang step tiba-tiba dicek offside ada PHP. Yang tadi PHP wasit sama kami PHP sama cewek. Juga sih kita Angela. Langsung deh kita nontonnya. Udah kena PHP skor. Tiba-tiba kebobolan terus satu kebobolan lagi pas kedua. Rumah tidak dijual. Lah. Terus udah aduh ya ini gue tahu sih kenapa rumah itu tidak dijual ya karena rumah ini kan tinggi punya ada tinggi ya sekiranya ini itu atau enggak kita isi properti jual ya oh jadi kalau oh juga emang bisa ya kenapa bisa tidak ini bisa tahu ya lagi yang kita mau oh itu kata sih ya tapi ya gimana tapi kalau udah tahu sayang tuh terus belum kita main itu bisa jadi sih dia kecepatan kan takutnya pasti aduh dia paling enak banget itu dia tuh saya cinta aja tenang cuy tenang kalau suka siapapun itu cuma aja bang janda muda kalau begini muda tunggu apa balita gitu ini kalau aja itu yang di saus belum tahu mau ini ngadut nggak tahu lagi banyak pasok apa ini udah bang gua kalau beli di Gojek kita sausnya aja harus nambah 5.000 men itu lebih kalian masih kasih saya kasih pastinya di sausin men atau aja aku nggak mau pacaran bukan nggak mau kita punya cinta tapi Allah punya berat tadi banyak yang masih nikahin ya kan nggak mau pacaran nah kalau kata gini masih ganteng banget ya kan kayak aduh nih kalau gue sia-siain rugi gue nih akhirnya oke guys, saya kira sampai akhir. Gue harap kalian terhibur jika salah kata tidak baik mengenai teman-teman. See you next video. Bye bye. Ini baru kali bakal dibantu. Muka gue mata tambah. Yo, betul sama teman di channel Tersuan jadi baru sebentar pertama kali tadi channel langsung aja di tombol subscribe teman-teman di orang bawah. Dan kalau udah sayang di subscribe dan karena udah sayang bersama lain. Dan jangan lupa teman-teman aktifkan tombol notifikasinya agar setiap gue video ada notifikasi kalau video kalian. Dan jangan lupa teman-teman untuk follow sosial media gue di Facebook, di Instagram, aktif di deskripsi bawah. Dan alangkah baiknya sebelum video mulai jika kalian ada video di bawah BOB ketika ketahuan beli air di tempat lain sama abang langganan. Oh gini deh. Ada perasaan gak enak ya? Bener. Gimana? Gue sebagai customer bodo amat yang mana murah, yang mana enak, gue kesono langganan aja. Kalau lo ini salah yang beritanya harus diri seperti ini, ya ilmu yang sangat bermanfaat ya. Sangat bermanfaat yang bisa memecahkan tali persaudaraan. Pakai model beda doang, Cok. Model beda bisa buat begadang, Cok. Yang orang Jawa. Wah, tuh, baru gue puji buat begadang ya. Ya, kecewa. Kenapa nih? Oh, jadi blok itu guys, suara. Buka sini bisa buka belakang. Terus, ternyata udah buka tadi. Kenapa panik dia? Apakah dia nggak mau? Yang belakang, Bang. Iya, malu kan? Iya. Ya, kalau gue sih suka pingsan. Kalau malu pernah pingsan ya, serius, men. Ya. Jadi POP itu potongan basket tapi di abang-abangan ini 15.000 ya guys ya. Ya kalau lu pengen basket ya mungkin harus di tempat apa namanya 50.000-an gitu di gua di Microsoft. Sesuai ekspektasi. Ada basket itu ada pad-padnya gitu loh. Makin lama makin atas makin tebal, bawahnya makin tipis. Pad gitu ini mah ya. Ini juga dikasih betul maksud juga sampai tahun itu masih 41 gitu ya. Meong, kepalanya katuk meong. Itu kan suara. Meong, masih emosi ya. Siapa ya? Lah. Ada tempat cuci piring, Cok. Kok rasanya biasa aja gitu loh. Cuma ya karena bentukannya unik, agak anti mainstream, jadi akhirnya makan. Gue masih rasanya biasa aja nih, tapi spesial. Karena udah sering coy makan makanan yang begini nih, yang kayak bentuknya unik, keren. Rasanya biasa aja. Sumpah. Mantap, gue nih ceweknya ya. Kenapa nih HP dipukulin? Oh, ketika lu nongkrong, kenapa sih sama HP masing-masing ya? Iya, kayak gini seru coy. Gue benci banget, Cok. Nongkrong, ayo nongkrong, udah nongkrong sih sama HP masing-masing. HP ini gue di rumah. Percayalah suami sekarang nggak peduli istri nggak bisa masak. Yang penting wajah mulus glowing saya. Oh iya sih bukannya glowing. Ini baru tadi kok tadi harusnya muka sama tangan tuh sama warnanya gitu loh. Maksudnya kayak muka glowing masa tangan. Bukan ngatain sih guys cuma kalau muka pakai apa namanya ini pakai bedak, jadi tangannya dibantu pakai body lotion. Gitu. Cuma di sini kejauhan jadi itu dibantu pakai body lotion gimana mau muka gitu. Bukan ya nggak muka gue sama kayak jangan kayak gitu coy. Berapa pun cantik-cantik men walaupun nggak tinggi berapa pun berarti cantik-cantik ya. Cuma banyak memang agak maksa aja oke cantik gitu. Aduh sih betul pemandangan di pagi hari ketika lu punya gaji 1 miliar. Wah, dapat istri yang rajin masakin coy. Putih mulus, penting mancung spek cinta.
kampus siapa di Mae penasaran gimana kabar dan di Mae apakah masih sibuk saya sudah meminta maaf bersama orang tua saya saya sangat menyesal telah membuat video tersebut tolong maafkan saya saya sudah membuat video permintaan maaf bersama ibu saya untuk videonya link di bio Bu Mega maafkan saya benar Mae dulu kena mental Mae masuk jantungan masuk bluetooth itu isinya pakai berapa itu wajar aja Mae dicari men udah pasti dipakai untuk pakaian dia sih itu barangnya men tiba-tiba kerja di neraka ya ini lagi apa ya oke guys Pak Anies Bu Mega aja aduh bisa apa lagi nih aduh udah wajar main dicari ya kalau main tiba-tiba ada kabar juga wajar sama riwayat main POV joget sama teman-teman buset kena juga gue ada Bang Rizky gue Bang Tika Bang Andri sampai ini ikutan ke bawah ya nggak apa-apa sih AI dipakai untuk lucu-lucu sih nggak apa-apa ya asal aja jangan AI buka gue di AI terus bawahnya pakai jangan kulit dulu pak kulit jadi ibu suat ya ntar gue tenang sama main tiba-tiba nah apa namanya kena notis kan wow kejap-kejap juga sih gue notis sama aja dari sih 2002 kenapa nih tukang parkir kenapa tukang parkir anjir malu BU kampret makin malas gue banyak parkir udah motor gue lagi masukin dari kas kantor keluar dari taikin tiba-tiba proyek 2000 dipakai buat apa open BU wah bang kita gue pukul ya bang ya coach bayar begitu mantap kamu jadi gitu dong kayaknya gue tahu nih alasan putusnya kenapa cowoknya hyper men minta jangan mulu tapi ya sih mantan jago mainnya yang oke goyangannya itu susah jadi main emang buat kita sudah usai tapi segala pap dan juga videomu masih ada di video aja jadi tidak apa-apa tapi video gue ini sudah kita boleh ayo yang jauh banget terus gimana biasanya orang-orang yang model begini mainnya jago coy cuma terkendala sama HP gue rasa orang di Indonesia ini banyak yang lebih jago dari pro player tapi ya kendala di HP kalau pro player udah pasti HP-nya mentok selalu mentok bekas pro banyak orang yang jago-jago tapi HP-nya masih kentang kendala gimana di device apa insya Allah Mustafa Fatimah jadi sekarang ada biji 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya 7 atau lah ini namanya genosida men satu angkutan di dalam travel bahasa meninggoy ya genosida namanya ini men lu turun nih dari angkot gue baju masih kecil cukup selan cuma nempel selan assalamualaikum udah bisa ngejawab kayak kemarin di doang aja ya tadi ada lembur dikit stres tadi makir ibu kalau nggak stres ya jangan coba gue juga dulu pernah masa-masa itu gue cuma ngocok tentang ini kalau no live gitu ya nggak mau bergaul nggak mau keluar rumah nggak mau nongkrong yang kita nggak jelas cuma ayo bang ya lebih enak ngomong sama cewek asli daripada kalau dia dingin tuh gue kasihan gitu bang tapi apa itu juga kayak lu dulu bang sumpah gue juga kayak lu bang cuma lebih enak ngomong sama cewek asli ya kalau udah nyaman bisa pacaran bisa cium gila gemut ewong ya itulah oh iya sedikit sampai akhir gua harap dari meskipun kita kata-kata tidak baik teman-teman kirim video gue bayar jual video lagi kita akan melihat orang ada cerita lucu dari pelanggan setia kita. Oke. Boleh. Ya, itu tentu namanya anonim, tapi ceritanya suatu saat dia membutuhkan dana segar. Terus dia punya beberapa mobil dan dia punya jam. Gitu kan. Terus pilihan dia adalah, saya mau jual mobil yang harganya 1 M lebih. Atau saya mau jual jam tangan saya yang harganya juga 1 M lebih. Akhirnya dia pilih jual sebagai mobil. Ternyata saya tahu ya, misalnya ternyata jam tangan itu sebuah aset juga gitu. Tapi ada tips atau saran nggak untuk mereka yang masih mau baru mau mulai nih? Gimana step-stepnya? Welcome to Simple Podcast. Hi folks, welcome back to Simple Podcast. Hari ini aku kedatangan seorang wanita cantik, seorang VP Operations and Strategy dari Lutz House, Cinta Yanirma. Hi Mandy. Hi Cinta. Hi Simple. Sebenarnya apa friends? Fox. Hi Fox. Welcome Cinta. Thank you. Very happy to be here today. Ya. Nah hari ini tadi kita udah ngobrol sedikit ya. Tadi kita mau educate juga, mau tahu juga lebih dalam tentang Lutz House dan yang paling menarik adalah tadi kita ngobrol sebelum kita take ini. Sekarang
GDP per kapita kan Singapura itu 17 kali lipat dibanding Indonesia. Walaupun kalau top brandnya sebetulnya mirip-mirip yang dua tadi. Cuma karena tadi ada perbedaan daya beli. Jadi misalkan kalau kategori fast moving di Indonesia yang dianggap sebagai ini model yang mewah banget, di Singapura mungkin lebih ke premium kita lihatnya. Jadi kayak a staple. Terus juga kalau dari proporsi laki-laki versus perempuan di Indonesia itu yang pertama jadi kolektor kategori laki-laki. Jadi mungkin kalau di Luxury kita bisa mungkin 80-20 customer segmen kayak laki-laki versus perempuan. Tapi kalau di Singapura lebih berimbang. Dan actually demand for women's watches itu fast growing. Di Singapura kita lihat mungkin lebih berimbang ke 60-40. Tapi kita percaya Indonesia juga akan mengikuti trennya kalau mereka. Oke, jadi justru yang menarik di sini di Indonesia itu aku maksudnya bukan wanita kan yang sering belanja di shopping, tapi ternyata market masih banyak tuh 80 ya kalau untuk seri watches ya. Ya, cowok ya, ya, sendiri ya, tidak sama lebih. Ya, mungkin karena kalau perempuan pilihan utamanya ketika kategori aset atas itu bags dulu, bags dulu, shoes dulu, baru jam. Apalagi di jam deh. Kalau cowok memang opsinya itu langsung biasanya ke jam, yes, gitu. Ya kan. Biasanya outfitnya super casual, kalau cowok kan t-shirt polos, jeans polos, tapi jamnya gitu yang wow. Ya, ya. Nah, untuk kita sendiri melihat di Indonesia, awareness tentang kalau luxury watches ini adalah part of apa ya, seperti investment lah ya, atau aset, apakah masih rendah? Terbilang rendah. Menurut saya gimana? Kalau kamu nih kita bicara agregat apa yang kita percaya tren persepsi pasar membandingkan luxury watches seperti versus misalkan kayak reksadana, saham tentunya masih sangat rendah. Tapi kalau misalkan di kalangan kolektor yang memang jadi definisi kolektor itu biasanya dia udah beli lebih dari 3 kali gitu. Dan mungkin dia juga pernah jual, jadi kayak beli jual dan ngikutin pergerakan harganya, mereka udah sangat aware sih. Dan ada cerita lucu dari pelanggan setia kita. Oke, boleh. Ya itu dulu namanya anonim, tapi ceritanya suatu saat dia membutuhkan dana segar. Terus dia punya beberapa mobil dan dia punya jam gitu kan. Terus pilihan dia adalah saya mau jual mobil yang harganya 1 M lebih, atau saya mau jual jam tangan saya yang harganya juga 1 M lebih. Akhirnya dia pilih jual tebak yang mana? Mobilnya betul. Terus kita juga kaget kayak kenapa Pak jualnya mobil gitu jam tangan? Terus alasan dia adalah karena jam ini udah discontinued, jadi nggak akan keluar lagi. Pertama dia sayang, jadi dari sisi emosionalnya, kedua memang kalau model tersebut yang high demand sudah discontinued biasanya cenderung akan naik lebih cepat harganya. Sementara kalau mobil dia melihat kalau keluaran ini kan pasti tahun depan ada yang baru dan akan depresiasi, jadi mending saya lepas mobilnya aja. Oke, nah ini menarik ya Fox ya. Jadi bicara mengenai ini kadang-kadang kalau kita ngeliat orang beli jam tangan mewah atau mungkin tas gitu, kita bicara jam tangan mewah gitu ya, mungkin kayak heaven banget sih gitu kan, apalagi kayak buang duit. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita punya pikiran investasi dan kita tahu itu bisa diliquidkan kembali, sebenarnya bisa beli untuk dijual kembali gitu suatu saat nanti ya. Jadi bahkan kayak oke, gue nikmati dulu gitu kan, tapi pilihnya juga harus benar ya Sinta ya. Apalagi kalau untuk newbie nih, untuk mereka nih Fox yang memang mau setelah dengar podcast kita mereka berpikir ternyata saya belum tahu ya misalnya ternyata jam tangan itu sebuah aset juga gitu. Namun ada tips atau saran nggak untuk mereka yang masih mau baru mau mulai nih, gimana step-stepnya? Ya, jadi tipsnya pertama kita ingin pilih brand dan juga pilih model yang resale value-nya unstabil, bahkan memang historically itu naik. So, risetnya adalah brand ini, model ini, gimana ya harga pergerakan harganya 3 tahun terakhir. Dan ketika melihat harga, sebetulnya ada 2 jenis harga. Pertama adalah retail price. Jadi retail price ini istilah jam tangan, ini harga di pasar primer. Pasar primer itu adalah authorized dealer yang memang butik resmi yang dikontrol oleh brand, gitu ditunjuk oleh brand. Dan kedua bisa bandingkan harganya itu di pasar sekunder. Pasar sekunder ini adalah anyone else yang buying and selling watches. Jadi misalkan mulai dari toko-toko di Instagram sampai dengan luxury marketplace seperti Nasos. Jadi bisa lihat aja pergerakan harganya mungkin postingan dari 2 tahun 3 tahun terakhir harganya naik berapa persen kira-kira. Dan kedua, tadi the status bets adalah memang yang paling liquid. Jadi tadi indeks harga jam tangan bisa cari indeks harga Bloomberg. Jadi namanya Bloomberg Subdial Watches Index. Terus itu ada 50 brands yang paling populer. Tapi market cap-nya biasanya dari 5 ke atas. Tetangga spesial kita kali ini adalah seorang pengusaha sukses dengan sambal bakar Indonesianya dan juga seorang content creator. Ini dia, Richard Theodore. Di sini, gue belajar banyak dari seorang Richard yang baru berumur 29 tahun, tapi sudah jadi miliarder. Dari tentang pentingnya berinovasi dan bermotivasi supaya berani untuk berubah, sampai respon ketika dia ditipu sampai kehilangan 7 miliar rupiah. Kenapa Tuhan membiarkan dia menemui tantangan tersebut? Dan kenapa juga Tuhan memberikan dia kesuksesan dan ketenaran, sampai dia membuat rumah makan gratis, dengan slogan, hari ini memberkati, besok memberkati. Inilah dia kisah tetangga kita. Hai, ini gue Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Hello semua tetangga yang gue sayang dan gue cintai, kembali lagi di Daniel, tetangga kamu. Dan seperti biasa gue pengen ajak kalian untuk support kita, dukung kita. Kalau misalnya di hati kalian tergerak untuk mendukung kita, gampang aja, ada 3 cara. Yang pertama, tinggal klik tombol subscribe di situ, atau kalian bisa memberikan super thanks, right? Dan yang pastinya kalau kalian pengen jadi bagian dari tribe kita, langsung aja di sini ada QR code yang akan membawa kalian ke online shop kita. Dan di situ kalian bisa membeli merchandise dari kita. Dan jangan lupa kalau saya udah beli, well, di foto dengan gaya dan tag kita juga di @daniel_manatan. Anyway, sekarang kita udah ada seorang tetangga yang sangat spesial banget. Ini dia Richard Theodore, bro. Hi bro, thank you so much for making it. Gue yang udah diundang. Gue seneng banget lu bisa waktunya karena gue tahu sesibuk apa as a bilangnya apa ya, you're a social entrepreneur atau what can we call you gitu? Are you an entrepreneur? Gue lebih senang disebut pengusaha sih sebenarnya. Entrepreneur pengusaha ya? Aja lah. Oke. Tapi biarpun ada rumah makan gratis, tapi tetap aja lo duduk itu pengusaha gitu. Betul, jadi yang di highlight pengusahanya lah. Oke, bukan si social entrepreneur gitu. Ya sosial ataupun highlight ya, yang penting pengusahanya aja sih. That's amazing, I love it. Bro, I want to get to know you better. Beneran gue gak tau kenapa gue kayak excited banget untuk kenal lu lebih dekat lagi gitu. Gue pengen tahu dong kayak masa kecil lu seperti apa. Lu tumbuh di Jakarta atau gimana? Lu anak keempat dari 5 bersaudara? Iya benar, ya dari bersaudara. Right. Sebenarnya gue tinggal di Tangerang sih. Oke. Hari ini juga masih di Tangerang. Di tempat di Karawaci ya tadi gue bilang. Right. Di seputaran sana tinggalnya gitu. Dan dari kecil sebenarnya dari facial gue lahir dari ibu rumah tangga, mama gue full kontrak kerja. Oke. Full karya swasta dulu kerja di kami jadi account manager lah. Tapi sudah 2015 papa pensiun lah. Oke. Mereka berdua Chinese ya? Mama yang non Chinese, papa yang Chinese. Oke. Jadi papa yang mungkin yang putihnya luar dikit lah ya. Jadi arah ke Chinese. Tapi nggak tipis matanya. Right. Oke. Dan soalnya gini, gue penasaran kalau misalnya seorang Chinese itu kan kayaknya mikirnya itu dagang gitu sebagai pengusaha kayak lo gitu kan, bukan kerja sama orang. Tapi papa bisa setia pensiun sampai 2015 berpensiun gitu ya, kerja sama orang jadi karyawan swasta. Itu berbeda sih. Beliau sendiri sebenarnya pengen masih punya usaha sendiri. Dia tuh sebenarnya punya usaha, tapi nggak sustain lah. Oke. Usahanya ada usaha di kios ya, bukan saya banget pabrik gitu lah. Ya. Di kios jualan ayam bakar dulu. Zaman 2000 waktu gue masih SMP pak. Papa jualan namanya di kios. Terus Right. papa pernah usaha percetakan juga, tapi memang nggak sustain lah. Karena banyak faktor lah. Akhirnya dia putusin untuk lebih profesional. Dan gue juga kan profesional pak. 2019 tuh masih kerja di PT Awal Grup S1 ya. Oh iya. Gue juga tau pak 2019. Di S1 ya lu juga. Ya, yang di Bulinda. Right. Ya awal Grup Pak Puncoro lah. Teman-teman Indonesia. Jadi gue juga banyak dari profesional gitu. 2018 tuh juga masih profesional. Jadi darah bokap tuh masih kental banget lah. Profesional gue juga di profesional gitu. Gue 2018 jadi restoran manager pak. Di
Ya. Di sana itu ada restoran. Oke. Restoran Penang lah. Oh iya. Gue pernah pergi di sana juga. Gokil. Sampai sekarang masih ada. Dan lu di situ di restoran kerjanya apa? Kebetulan karena cukup inilah meyakinkan ownernya untuk public speaking dan sebagainya, gue sebagai restoran manager. Wow. Sebelumnya nggak punya pengalaman di restoran kan? Sekolahnya kuliner. Oke. Kan gue SMK-nya kuliner Pak. Ambil short class di Malaysia tentang kuliner. Right. Yang saya Right. So, lu sendiri sebenarnya waktu kecil tuh cita-citanya apa sih? Nah, kalau ditanya cita-citanya, gue nerusin cita-cita bokap gue. Baik banget tuh anak nerusin cita-cita bokap gue kan. Dan gak salah juga. Dan kalau dipasang baru kita salah kan. Dan gue tuh dulu cita-citanya jadinya atlet badminton Pak. Gue tuh lumayan cukup proper banget badminton. Wow. Karena gue pernah masuk nasional. Tapi problemnya adalah umur terlalu tua kan. Butuh jadi atlet, butuh spare umur lah. Karena di umur 17 tahun atau misalkan 15 tahun bisa masuk pelatnas dan sebagainya. Dan yang terakhir, gue berhenti. Gara-gara cedera. Berhenti untuk jadi profesional ya. Jadi waktu SMA gue mulai berhenti. Gitu. Nah, cita-cita itu dari bokap gue sebenarnya. Jadi pengen punya anak, jadi atlet badminton dan sebagainya. Gue jadi atlet badminton Pak. Tapi at the end gue masih nyampein. Sejak umur berapa lu latihan badminton? Dari SD Pak, SD. Wow. SD kelas 2 kelas 1 lah. Wow. Oke. Dan kalau di atlet kan orang masih lah. Betul. Yang penting latihan gitu. Tapi memang bettingnya atau misalkan taruhan resikonya yang terlalu besar gitu loh. Betul. Jadi ya harus putusin jangan sampai nanti udah SMA atau udah belum gitu. Jadi atlet tapi atlet yang banyak nasional gitu. Betul. Punya atlet nasional juga yang kadang-kadang karena dia apa yang nggak fokus untuk bangun karir selain badminton, at the end kesusahan tuh di last-nya lah di akhir-akhir gitu. Itu sih. Jadi waktu gue SMA gue mutusin udah jadi pengusaha aja gitu. Tapi karena jadi pengusaha itu nggak gampang, gue jadi profesional. Jadi kalau orang bilang gue ini banyak dari family nggak juga sebenarnya. Tapi ya bokap nggak kesusahan, bukan orang yang susah gitu. Tapi gue struggle benar-benar dari bawah gitu. Gue selalu percaya ya bahwa gue itu waktu tahun 2015 baca sebuah artikel kenapa CEO sukses di dunia ini suka lari maraton, dan itu yang membuat gue jadi suka lari maraton juga gitu. Karena untuk lari maraton tuh lu harus mempunyai gaya hidup sama seperti seorang atlet. Nah, gue percaya ketika lu waktu kecil benar-benar mempunyai fokus untuk jadi pemain bulu tangkis profesional gitu, atlet gitu ya, untuk ke national team, lu punya kebiasaan-kebiasaan yang mungkin sampai hari ini itu masih lu pegang. Kalau jalan pikir gitu ya, karena kebiasaan-kebiasaan itu yang menentukan kedisiplinan lo dan sampai akhirnya bisa membuat lo sampai sukses sekarang ini. Nah, gue gak tau, what do you think, is that a true thing atau sebenarnya itu cuma mitos? Mungkin ada relate sedikit ya, karena mungkin secara prinsipnya jadinya kan orang tua udah disiplin dari kecil kan, atlet, jadi pas dia jadi profesional kayak gue misalkan sekarang jadi CEO dan founder dari Indonesia, ya itu udah memperkenalkan dari disiplin karyawan sampai saat ini. Jadi disiplin tuh gimana cara treatment karyawan, misalkan bangun nih, dari bangun nih misalkan kita mau event bangun siang pun atau bangun pagi pun, ya kan kita sudah punya schedule yang jelas nih kita pengen ngapain gitu. Karena dari kecil atlet kan disiplin banget Pak, betul, dia pagi mau ngapain, makan apa, istirahatnya kapan, main lagi kapan, latihan lagi kapan, sebagainya. Itu mungkin ada relate ya, tapi mungkin nggak tahu ya, itu yang gue alamin. Orang-orang banyak juga nggak tahu apa itu relate atau enggak gitu. Karena setelah gue sendiri juga akhirnya jadi maratoner gitu ya, emang lu kalau misalnya mau lari maraton itu nggak bisa kayak oke besok gue mau lari 42 kilo, nggak bisa gitu. Mana di Singapura itu? Gue ikutan di London. Oh iya London. Nah, jadi ketika lu mulai maraton, lu harus latihan selama 4 bulan. Dan 4 bulan itu banyak banget pengorbanan gitu. Lu nggak bisa tidur malam lagi, lu harus bangun pagi gitu. Lu ketika bangun pagi pun juga lu bangunnya jam 4 pagi gitu, lebih awal daripada orang kebanyakan gitu. Lebih awal daripada yang sholat subuh bahkan gitu kan. Jadi jam 3:45 lu udah bangun karena jam 4 pagi itu jalan Jakarta masih sepi. Nah, itu lu bisa lari tuh sama sejam 2 jam. Kalau misalnya udah naik dikit, wah gila, pertama polusi mana-mana dan panas juga. Betul. Nah, dan mobilnya juga nyerempet gitu. Jadi I think itu yang akhirnya membuat gue mempunyai kedisiplinan yang akhirnya diterapin ke dunia bisnis juga sih. So hal-hal seperti itu sih. Karena kalau saya sendiri, gue selalu percaya gitu ya, ketika kita melihat seorang sukses, gue pengen tahu kebiasaannya dia tiap harinya seperti apa gitu. Ketika kita ngikutin kebiasaannya, kemungkinan kita bisa sukses kayak dia juga. Gitu. Kebiasaan lu tiap hari seperti apa? Kalau gue, ini hal yang bagus atau buruk ya? Kalau gue selalu kerja malam sampai subuh sih Pak. Emang ada beberapa orang yang baru bisa pikir dan aktif malam sampai subuh. Ya, jadi pas silent station lah, jadi ya pas situasinya sunyi, ya kan tenang ya kan. Gue baru mikir tuh, kayak kalau ditanya gue tidur jam berapa, pasti di atas jam 1, jam 2 lah. Tapi bangunnya Jam 9 lah. ya, dia rata-rata gitu gitu kan. Jadi nggak nyiksa diri juga, gue nggak bangun jam 7, jam 6. Ya. Karena anak kantor kan baru aktif masuk kantor itu jam 9, setengah 9 ya. Jam 7 ya waktu gue istirahat gitu. Paling jam 9 baru berangkat kantor. Tapi gue selalu tidur tuh di atas jam 1, jam 2. Karena itu waktu gue kerja tuh. Kadang-kadang gue kirim saran, paling gue kan CEO kan, ya kan, gue kirim foto gue malam-malam, ya atau gue kirim story gue malam-malam. Jadi waktu tenang lah, tapi nggak tahu ya itu bagus apa enggak. Tapi kalau menurut gue ya, karena gue belum nikah, ya kan masih single, terus juga apa namanya, belum punya tanggungan yang cukup besar lah ya, dan masih muda gitu kan. Ya udahlah, coba gue paksain kerja situasi dari malam ke subuh gitu. Tapi nggak tahu itu baik atau enggak. Right. Sebenarnya bukannya baik atau enggak ya, sebenarnya itu sah-sah aja gitu menurut gue. Jadi gue baca buku Why We Sleep, itu yang nulis Matthew Walker, dan dia bilang emang ada orang yang kayak gue gitu bangun jam 4 pagi, habis itu bisa tidur jam 8, jam 9 gitu bisa tidur. Ada orang yang normal jam 10 sampai jam 11, habis itu bangunnya jam 6, jam 7. Ada orang yang baru bisa tidur jam 2, jam 3. Nah, habis itu ditanya, kenapa emangnya bisa seperti itu? Dia bilang kayaknya zaman dulu kita itu kan kalau tidur itu ngumpul, betul ngumpul dengan tengah api unggun, zaman-zaman caveman ya, waktu kita masih jadi manusia tua gitu misalnya. Jadi kita itu kalau misalnya lagi tidur itu sangat apa sih bilangnya itu bahaya banget, bisa dimakan sama binatang buas atau apa. Kalau nggak dijaga itu bahaya banget. Makanya kayaknya Tuhan itu memberikan beberapa orang itu beda-beda. Dia tidur, misalnya gue tidur jam 8, habis bangun jam 4 pagi. Ada yang tidur jam 10, bangun jam 6. Ada yang tidur jam 2, bangun jam 9 atau jam 10. Itu artinya waktu benar-benar vulnerable-nya manusia yang komunal lagi tidur itu cuma dari jam 2 pagi sampai jam 4 pagi, karena nggak ada semuanya lagi tidur gitu. Supaya apa? Mereka bisa melindungi diri mereka sendiri. Jadi dan bahkan dia bilang sayangnya orang-orang sekarang yang justru otaknya berjalan ketika lagi malam-malam sampai subuh itu sering dikucilkan sama budaya-budaya kita gitu, kayak wah lu pasti ini deh apa sih namanya kalau masih tidur apa? Insomnia. Ya lu pasti insomnia anaknya deh kayak gitu. Padahal sebenarnya dia nggak insomnia, dia emang diciptakan seperti itu aja gitu. Dan malah kalau lu embrace itu bisa jauh lebih sukses kayak lu sekarang gitu. Kalau misalnya lu bayangin kalau misalnya lu mempunyai budaya seperti lu misalnya emang baru aktifnya jam berapa, pokoknya malam sampai subuh gitu, tapi lu kerja kantoran, dimana jam 7 pagi lu udah harus masuk kantor. Itu kan it's a waste of talent gitu. Betul. Dulu waktu lu kerja kantor gimana jadinya? Dulu waktu gue kerja kantor, karena gue jaga store ya, yang di mana nih, Hatur Interan. Oke. Itu gue kerja bangun jam 6, karena mesti absen jam 7 lah, setengah 7 lah karena duty manager ya. Setengah 7 jadi mesti berangkat ya jam 6, setengah 6 sampai ke apa namanya itu, sampai ke jam 5 dia. Oke. Jam 5 jam 4 lah. Saya pulang sebenarnya jam 3. Oke. Nggak boleh pulang terlalu ya. Jadi kita pulang jam 4 jam 5. Dan gue masih kerja waktu itu, gue waktu itu masih punya brand namanya Harmony Bar. Wow. Cuma kesehatan. Ya. Ya sampai sekarang masih ada. Sekarang udah dijual company-nya. Wow. Oke. Jadi lanjut
si masa kecil lo itu, kenapa lo mempunyai kayak dan push gitu untuk jual sampai minibar walaupun lo punya software, lo belum hasilnya setinggi itu. Sebenarnya gini sih, ada setiap orang punya momennya, menurutnya kapan dia momen poin dia kebuka kaitannya di kampus adanya. Oke, kenapa dia harus berhasil, kenapa orang harus banyak uang, kenapa? Karena harus ada kunci kenapanya gitu. Karena kalau nggak ada kenapanya nanti reasonnya nggak terlalu kuat. Di saat dia ngedown, oh gue pengen jadi ini, tapi karena dia nggak punya reasonnya, ya kan, strong reasonnya, at the end saat dia ketemu masalah, ya udah jadi ngedown tuh. At the end dia nggak bisa wujudin mimpinya gitu. Kalau gue pernah pak, bukan yang mau bahas satu hal yang sedih, karena gue tipe orang yang mau selalu bahas sedih lah, tipe orang yang jarang nangis lah, karena gue percaya nangis itu nggak menyelesaikan masalah gitu. Ya boleh lah, nangis one moment gitu selesai, tapi ya udah itu aja lupain gitu. Gue pernah dan kondisi waktu itu papa sakit, ya kan, gak bisa apa-apa gitu. Banyak anak laki-laki ya, walaupun gue 4 dari 5 saudara gitu, jadi gue 5 saudara, gue udah 4. Papa gue sakit, udah hampir stroke lah, udah hampir mau bypass, udah hampir lewat lah, kan. Kita nggak bisa apa-apa gitu. Karena apa yang diharapkan dari orang kerja kantoran gitu, sorry itu saya bukan merendahkan satu profesi tertentu gitu. Tapi ngomong terbatas pak. Yang notabene ya gue bilang, wah, papa gue ngelahirin gue nih dari umur gue 0 sampai misalkan 20 tahun, sekarang 18 tahun, ya berapa miliar dikeluarin, biaya persalinan, biaya pendidikan, biaya makan, tempat tinggal dan sebagainya. Masa dikasih feedback ke orang tua cuma bayar rumah sakit kali 500 juta per juta, gue gitu. Tapi dia something wrong gitu di hidup gue gitu. Makanya gue bilang, wah, nggak bisa nih. Akhirnya gue paksain tuh untuk jadi pengusaha, apapun yang terjadi, jadi pengusaha, apapun yang terjadi, jadi pengusaha. Tapi gue selalu bilang, gue tuh tipe orang yang selalu respect sama orang tua. Gue kalau kemana-mana nggak ada meeting atau gue selalu bilang, mam doain, semoga nggak ada masalah, mam doain semoga ini clear, nggak ada kendala. Kayak misalkan gue lagi ada pembangunan misalkan, nah bakar jadi tapi selalu kita nih, mam, kita pengen bangun hotel nih, semoga doainnya nggak ada masalah. Bangun brand misalkan kebakaran baru, mam, kita lagi bangun brand nih, ya kan, doainnya semoga lancar. Oh ya doain lancar, mam, kita lagi pengen bangunin 4 outlet di bulan depan, doainnya, oh ya doain. Nah, gue percaya bahwa hubungan kita sama orang tua ya di luar sama Tuhan ya, itu juga penting gitu. Makanya saat orang tua gue kesusahan, gue nggak bantuin gimana pun, wah, kayak wah, ada something wrong nih, kata gue, ada sesuatu yang salah nih, ya kan. Dari situ gue kerja sekeras-kerasnya. Jadi waktu 2018 2021 ya kan, lebih tepatnya 2020 lah, itu masa-masa yang kelam banget lah menurut gue pribadi. Zaman-zaman susah, zaman-zaman naik motor, zaman-zaman salah, mau pacaran aja sampai minder gitu. Ada kesini cewek yang mau gitu. Nah, maksudnya itu tahun 2021 di bulan Juni lah. Gue buka usaha, apa namanya kantor Indonesia, dan boom, sekarang kita udah punya 23 outlet, pembangunan sekarang outlet, jadi tahun ini kita mau kerja 46 outlet. Dan cabangnya itu besar-besar, 3 meter sampai baru meter segini satu outlet. Blessing banget gue punya karyawan sekarang 1.600, 1.700, hampir lupa juga karyawan gue, 1.600 orang. Nah, dari situ di sampingnya gue pakai untuk makanya tadi ada rumah gratis kan. Gue bilang, oh ini karena gue pengusaha ini ya, gue mau buatin satu charity yang tanpa bantuan dan donasi dari mana-mana ya, karena ini mau nih gue ikut pure dari Richard Doreng kan. Gue bukan rumah gratis, gue taruh di pusat kota Tangerang, jadi bukan di pinggiran, di pusat kota Tangerang yang orang gampang nge-reach-nya. Gue kasih 500 porsi per hari. Jadi orang boleh makan tanpa syarat, mau agama apapun, mau status apapun, mau golongan apapun lah, lu boleh makan itu, yang penting lantai itu aja tanpa syarat. Gue selalu ngomong sama orang, lu harus kena sih. Jadi kayak orang misalkan dia nggak punya semangat untuk hidup gitu, ya karena dia nggak pernah ngalamin momen yang pikiran gue itu kena gitu. Kenapa gue pengen jadi pengusaha? Gue selalu percaya pak, gue nggak mau ngelakuin hal yang sama berkali-kali gitu. Karena kalau gue ngelakuin hal yang sama berkali-kali misalkan, at the end gue punya output yang bakal sama terus gitu. Gue pernah ketemu saat kondisi papa gue yang gitu, dan udah mau bypass gitu, udah mau lewat gitu loh. Gue udah wah, jadi anak begini banget ya. Orang tua lu invest 1 miliaran gitu, masa nggak di feedback orang tua lu 500 juta, cash aja nggak bisa gitu. Ketika meriahnya festival Songkran ini diadakan, itu dari tanggal 11 sampai dengan 11 April tahun 2024, banyak orang-orang yang ada di Thailand itu mabuk-mabukan menyambut festival Songkran ini. Mereka yang mabuk ternyata mengendarai sepeda motor, mengendarai kendaraan mereka di saat mereka sempoyongan di bawah pengaruh alkohol. Nah jadinya bisa terbayangkan tuh, geng, hampir seluruh kota itu orang-orang minum alkohol, mabuk lalu mengendarai kendaraan mereka. Yo, geng, tekan tombol subscribe, geng. Hey, yo, welcome back to Galaxy. Hari ini kita bakal ngebahas tentang festival di sebuah negara. Seperti yang kita tahu ya, masing-masing negara itu udah pasti punya festival kebudayaan atau festival keagamaan masing-masing. Salah satu contohnya kalau kita ke India, itu ada yang namanya festival Holi, di mana orang-orang akan menaburkan bubuk warna-warni. Biasanya setiap festival yang diadakan di sebuah negara itu menandakan tentang sebuah perayaan atas kemenangan setelah menghadapi hal-hal buruk gitu ya. Nah, lalu salah satu contoh festival yang ada di Indonesia yang merupakan adaptasi dari festival kebudayaan India itu adalah acara Coloran, yang mana biasanya akan dimulai dengan jogging serentak, jogging pagi untuk jarak tertentu, dan nanti akan ada pelemparan serbuk warna-warni. Nah, itu adaptasi dari kebudayaan festival yang ada di India. Dan masih banyak lagi festival-festival lainnya yang diadakan di berbagai negara, dan biasanya festival tersebut menjadi sebuah momen yang paling ditunggu-tunggu oleh masyarakat di negara tersebut. Nah, tapi gimana kalau festival tersebut, festival yang ditunggu-tunggu ini malah berubah menjadi sebuah bencana atau musibah yang tragis? Nah, hari ini kita bakal ngebahas nih, geng, tentang sebuah kejadian, yaitu festival yang bernama Festival Songkran, yang memakan korban jiwa sebanyak 287 orang. Perayaan yang seharusnya dilewati atau dijalankan dengan penuh kebahagiaan ini malah berubah menjadi sebuah bencana yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Bagaimana kronologi selengkapnya tentang musibah yang terjadi di Festival Songkran ini? Langsung aja kita bahas di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Menteri Dalam Negeri Thailand, Anutin Charvirakul, mengatakan dalam rentang waktu yang bertepatan dengan festival Songkran tersebut, tercatat ada 2048 kecelakaan lalu lintas di Thailand. Oke, festival Songkran ini terjadi di Thailand. Dan sebelum kita bahas ke dalam tragedinya, kita bahas dulu nih, apa yang dimaksud dengan festival Songkran. Jadi geng, kata Songkran sendiri itu berasal dari bahasa Thailand yang sebenarnya diambil dari bahasa Sanskerta, yaitu Sankrati, yang berarti bergerak, gerakan, yang berlalu, atau bisa dikatakan juga bagian dari astrologi. Nah, namun di beberapa sumber lain ada juga yang mengatakan kata Songkran itu berasal dari dua suku kata yang berbeda, yaitu Song dan juga Kran pakai T, yang mana hal tersebut memiliki arti masing-masing. Perayaan festival Songkran di Thailand ini itu biasanya dilakukan sebagai penanda akhir dari siklus 12 bulan ketika matahari bergerak ke bulan April, dan secara tradisional di antara waktu tersebut terdapat waktu untuk panen dan juga menanam, jadi berhubungan dengan pertanian. Sehingga di saat itu perayaan ini merupakan perayaan tahun baru yang khusus yang diadakan di Thailand. Jadi bisa dikatakan ini kayak perayaan musim panen mungkin gitu ya. Jadi kayak orang-orang di Thailand itu bersyukur atas panen serta penanaman terhadap perkebunan atau ladang mereka yang baru.
Festival ini sendiri diadakan selama 3 hari, yaitu dari tanggal 13 April yang dianggap sebagai Maha Songkran atau Songkran Agung, lalu besoknya di tanggal 14 April yang disebut sebagai Wanao atau Hari Peralihan antara Tahun Lama dan Tahun Baru, dan yang terakhir 15 April yang disebut dengan Wan Taleong Sok yang berarti memulai era baru atau tahun barunya pun dimulai. Nah, mungkin selama ini kita taunya kalau tahun baru itu kan tahun baru Masehi, lalu ada juga tahun baru Islam gitu ya, Hijriah gitu kan, lalu ada tahun baru Imlek, tahun barunya orang Cina. Nah, ternyata Thailand juga punya tahun baru, yaitu tahun baru dengan peringatan festival Songkran ini. Tahun baru Thailand ini sendiri sebenarnya sesuai dengan penanggalan dalam agama Buddha dan penggalan Hindu, geng. Dan tahun baru ini seperti berlangsung sekitar waktu yang sama dengan perayaan tahun baru di negara-negara Asia Selatan yang memiliki mayoritas penduduk beragama Buddha seperti Cina, tepatnya orang-orang Dai yang tersebar di beberapa wilayah, salah satunya di provinsi Yunnan, terus di negara India, di daerah Laos, Kamboja, Myanmar, Nepal, dan Daima ini ya. TV ya. TV bos. Sri Lanka. Nah, jadi bisa dikatakan sebenarnya ini bukan hanya perayaan bagi orang Thailand, lebih tepatnya ini merupakan perayaan festival yang kaya dengan tradisi yang diambil dari pedoman agama Buddha serta sepenggalan agama Hindu. Nah, proses merayakan festival ini itu dimulai pada pagi hari, yang mana orang-orang akan diminta untuk melakukan kebaikan. Lalu mereka mengunjungi kuil setempat dan memberikan makanan kepada para biksu yang ada di kuil tersebut. Orang-orang juga akan menuangkan air kepada patung Buddha, yang mana hal ini melambangkan penyucian dan penghapusan dosa seseorang menurut kepercayaan Buddha. Lalu, pada momen festival ini, mirip seperti hari raya di Indonesia, misalkan kayak hari raya Natal atau hari raya Idul Fitri, yang mana banyak orang-orang yang melakukan mudik pulang ke kampungnya. Nah, perayaan Songkran ini sendiri sudah mendapatkan predikat situs warisan dunia tak benda dari UNESCO. Dan di dalam perayaan festival Songkran itu terkenal karena orang-orang yang merayakannya akan saling menyiram air yang merupakan simbol dari pembersihan diri dan sebagai bentuk berkah serta harapan yang baik. Zaman dulu nih, geng, ketika orang-orang merayakan festival Songkran ini, orang-orang bakal memercikan air dengan lembut, dengan perlahan-lahan gitu, bukan dengan cara yang brutal. Karena dalam merayakan festival Songkran ini memang menggunakan air, tetapi hal itu dilambangkan sebagai bentuk penghormatan. Yang mana pastinya kalau ada orang yang menyiramkan atau memercikan air dengan cara yang brutal, ya pasti ada orang yang bakal bete gitu ya. Yang mana kan dia mau ngerayain hal ini dengan bersenang-senang, tapi tiba-tiba disiram atau diguyur dengan cara yang brutal dan tidak menyenangkan. Lalu karena Songkran ini berlangsung selama musim panas, jadi akan terasa sangat menyenangkan ketika festival Songkran ini diadakan. Ya orang-orang di tengah terik matahari saling menyiram air gitu ya. Ya itu kan seru banget gitu. Nah, namun seiring berjalannya waktu, festival Songkran ini mengalami pergeseran makna, pergeseran cara merayakannya, yang mana orang-orang mulai brutal banget ketika merayakan festival Songkran ini dengan cara menyiramkan air tadi. Terutama di Thailand nih, geng. Kalau kita lihat video-videonya, ketika negara tersebut sedang merayakan festival Songkran, orang-orang yang merayakan tersebut akan menyemprotkan air ke orang-orang yang tidak dia kenal menggunakan mainan water gun. Bahkan mereka tidak segan untuk menyemprotkan air tersebut kepada wisatawan atau turis yang sedang berjalan-jalan. Lalu selain menyemprotkan air, mereka juga mememperkan semacam serbuk putih yang jujur gue nggak tahu ini namanya apa. Mungkin teman-teman yang paham itu apa boleh tinggalkan komentar di bawah gitu ya. Serbuk putih itu dipemperkan ke anggota badan seperti tangan dan juga wajah, yang mana ini merupakan sebuah kepercayaan untuk menghindari diri mereka dari iblis, dari godaan setan gitu. Jadi ya kurang lebih perayaannya seperti itu, geng. Nah, di sini udah mulai paham ya gimana gambaran dari festival Songkran tersebut. Sekarang baru kita masuk ke dalam tragedi mengerikan dan sangat tragis ketika festival Songkran Udah mulai bahaya. Ini sih. Bahaya banget. diadakan di Thailand. Masuk Oke, ke dalam kejadian yang kita bahas ini, geng, ya. Jadi Terigu saat itu nih, negara Thailand terigu. sedang melangsungkan festival Songkran yang durasi harinya nggak main-main, yaitu sampai 7 hari, yang dimulai dari hari Kamis tanggal 11 April tahun 2024 sampai dengan hari Rabu minggu depannya, yaitu tanggal 17 April tahun 2024. Jadi kejadiannya baru banget terjadi. Suasana ini berlangsung dengan sangat meriah karena orang-orang Thailand di saat itu merayakan dengan penuh sukacita. Saat itu mereka saling menyemprotkan air kepada siapa saja, tidak terkecuali kepada turis asing yang sedang berada di sana, dan para turis pun ikut senang gitu. Nah, lalu di tengah-tengah kemeriahan tersebut, semua orang bersenang-senang, para turis juga ikut nimbrung di dalam festival tersebut. Nah, lalu terjadilah sebuah musibah atau bencana yang benar-benar tragis yang berhubungan dengan kecelakaan lalu lintas. Seperti yang bisa kita lihat di video, ketika festival Songkran sedang berlangsung, banyak orang-orang yang memadati jalan raya yang mungkin sampai menghalangi jalan sehingga banyak motor dan mobil yang kesulitan untuk melewati kerumunan orang. Udah gitu, jalanan udah pasti basah karena ya namanya juga festival menggunakan air. Setiap pengendara motor harus melalui jalanan yang basah dan licin tersebut. Akibatnya, karena jalanan licin, banyak dari pemotor yang kecelakaan, mereka tergelincir jatuh di saat itu. Nah, yang lebih parahnya lagi adalah kebiasaan di Thailand, di beberapa daerahnya, para pemotor yang tidak menggunakan helm. Ya mirip-mirip lah sama di negara kita, ada di beberapa daerah yang jarang menggunakan helm gitu kan ketika berkendara. Nah, akibatnya ketika mereka tergelincir kecelakaan, itu mereka mengalami luka yang cukup serius terutama di bagian kepala. Yang mengagetkannya adalah ketika festival tersebut diadakan, ternyata terjadi kecelakaan sebanyak 2044 kasus. Yang mana kejadian tersebut menyebabkan sekitar 287 orang tewas dan ribuan lainnya itu mengalami luka-luka yang cukup parah. Kok bisa gitu ya? Kok bisa seserius itu kecelakaannya? Jadi, geng, ternyata ketika meriahnya festival Songkran ini diadakan, itu dari tanggal 11 sampai dengan 17 April tahun 2024, banyak orang-orang yang ada di Thailand itu mabuk-mabukan menyambut festival Songkran ini. Mereka yang mabuk ternyata mengendarai sepeda motor, mengendarai kendaraan mereka di saat mereka sempoyongan di bawah pengaruh alkohol. Nah, jadinya bisa terbayangkan tuh, geng, hampir seluruh kota itu orang-orang minum alkohol, mabuk lalu mengendarai kendaraan mereka. Nah, di saat itu banyak sekali orang-orang mabuk yang ugal-ugalan mengendarai sepeda motor atau kendaraan lainnya. Di dalam kondisi mabuk tersebut, mereka benar-benar nggak sadar yang mereka lihat di depan itu adalah manusia-manusia yang sedang merayakan Songkran juga. Nah, mereka mabuk nih, yang mereka lihat tuh ya udah kayak penghalang aja gitu. Di saat itu mereka berusaha menyalip setiap kerumunan orang serta kendaraan-kendaraan yang lain dalam posisi yang cukup kencang sehingga di saat itu terjadilah kecelakaan beruntun, kecelakaan massal yang mana memakan korban cukup banyak. Menurut keterangan dari Anutin Kanvirakul selaku Menteri Dalam Negeri Thailand, 85% dari kasus kecelakaan yang terjadi selama festival Songkran ini diadakan itu dialami oleh para pengendara sepeda motor, dan seperti yang gue katakan sebelumnya, kecelakaan yang dialami oleh para pengendara motor itu diperparah dengan kondisi mereka yang sedang mabuk dan tidak pakai helm, dan bahkan ada yang pakai baju. Pada tanggal 17 April sendiri nih, geng, ya, itu terjadi sekitar 224 kasus kecelakaan yang menyebabkan 28 orang tewas seketika dan sisanya itu mengalami luka-luka yang cukup parah. Lalu rata-rata 46% dari kecelakaan tersebut itu terjadi dalam kecepatan yang cukup tinggi, jadi lagi pada ngebut gitu. Sementara itu di hari sebelumnya nih, di tanggal 16 Aprilnya itu sudah terjadi sekitar 242 kasus kecelakaan yang mengakibatkan 32 orang tewas di tempat, sementara sisa yang lainnya itu mengalami luka yang cukup serius, bahkan sampai ada yang cacat. Dan setelah dicek nih, ternyata rata-rata dari para korban kecelakaan tersebut adalah masyarakat yang merupakan para pekerja, yang mana hari itu mereka meliburkan diri atau justru ambil cuti atau justru mereka kerja setengah hari lalu memilih untuk mabuk-mabukan bersama teman-teman yang lain dalam rangka merayakan festival Songkran. Dan setelah mereka mabuk, mereka langsung menuju jalanan dengan kendaraan. Di saat itu bisa dikatakan pemerintah Thailand cukup kewalahan menangani kasus kecelakaan yang sangat banyak tersebut, karena kalau nggak ditangani nih, geng, bisa-bisa ini kan dihapus aja nih hari raya Songkran ya. Nah, bener nih kulihat Thailand lumpuh karena jumlah dari warga mereka yang kecelakaan itu banyak banget, dan tidak terkecuali bagi para turis. Ternyata banyak juga turis-turis di Thailand yang mabuk-mabukan di saat festival Songkran dan mereka juga mengalami kecelakaan yang cukup fatal hingga meninggal dunia. Lalu ada sebuah laporan yang mengatakan kalau kecelakaan ini terjadi di beberapa titik provinsi dengan jumlah kecelakaan terbanyak yang berada di provinsi Chiang Rai, yaitu sebanyak 82 kasus,
2022 ada kabar 2021 2020 mana nih langsung 19 aja langsung 18. Nah, 2018, yang mana di tahun 2017 itu hanya 15 orang yang tewas dan selebihnya 104 orang luka-luka. Nah, bahkan dikabarkan ternyata pada tahun 2013, tahun 2014, dan tahun 2016 itu jumlah korban bisa sampai ratusan hingga ribuan. Dan semenjak kejadian itu, karena banyaknya kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh festival Songkran ini, festival ini mendapatkan julukan sebagai 7 hari paling berbahaya di Thailand oleh pihak berwenang sejak 10 tahun yang lalu, karena mereka sudah sangat yakin apabila festival Songkran ini tiba, pasti bakal banyak yang meninggal dunia. Berdasarkan keterangan dari Auntin, jumlah kecelakaan di festival Songkran tahun ini mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, di tahun ini aja udah banyak banget korbannya, geng. Kalau tahun lalu lebih banyak, dianggap penurunan. ya nggak bisa dibayangkan gitu ya, gimana Coba kacaunya lihat bisa aja. gitu. Administrasi keselamatan jalan di Thailand itu sudah berkoordinasi dengan pihak provinsi untuk bekerjasama dan mendorong keselamatan pengemudi jalan raya untuk jangka waktu yang panjang, sehingga penanganannya itu tidak hanya dikhususkan pada hari festival Songkran aja. Nah, tapi memang fokusnya ya di hari festival Songkran itu, karena udah pasti bakal ada korban jiwa. Di saat itu mereka memberikan wewenang kepada Dinas Pendidikan Dasar Provinsi untuk mengintegrasikan instansi terkait di wilayah tersebut untuk menganalisis data dan mencari solusi dari operasi lalu lintas secara mendalam, terutama di provinsi-provinsi yang memiliki resiko kecelakaan yang cukup tinggi, apalagi provinsi-provinsi yang masih menjunjung tinggi budaya dengan mengadakan festival Songkran secara gila-gilaan. Kalian bisa bayangkan aja geng ya, ketika peristiwa kecelakaan lalu lintas selama festival Songkran terjadi, pemerintah Thailand sudah menanggapi dengan sangat serius dengan mendirikan sebanyak 51.371 pos pemeriksaan dan mengirimkan petugas berwenang untuk memastikan keselamatan berkendara warga Thailand yang saat itu mabuk secara massal. Tapi di dalam hal ini, pihak berwenang Thailand tidak bisa berbuat banyak karena ini adalah budaya. Mereka hanya bisa memberikan nasihat, tidak bisa bertindak terlalu tegas gitu ya pada masyarakat. Karena kan bisa dikatakan ya, semua masyarakat di saat itu mabuk-mabukan, nyatanya ugal-ugalan, nggak pakai helm, ya gimana gitu, mau ditangkap semua, ya nggak mungkin. Ya otomatis mereka hanya bisa memperingatkan secara perlahan. Dan pemerintah mulai mengadakan campaign untuk bisa membangun kesadaran dan pemahaman serta kepedulian masyarakat dalam mengemudi, dan khususnya di hari festival Songkran tersebut. Tapi yang gue heran ya, kenapa festival ini nggak dilarang aja gitu ya kalau memang seberbahaya itu? Ya mungkin pertimbangannya berat kali geng ya, karena kan berhubungan dengan budaya dan agama. Karena ya festival Songkran ini diambil dari pedoman agama Buddha, yang mana kalau menurut gue ini semua sudah disalahgunakan alias sudah melenceng maknanya. Ada kegiatan mabuk-mabukan yang membahayakan nyawa gitu. Dan sampai detik ini belum ada langkah penanggulangan untuk mengatasi jumlah korban jiwa atas kecelakaan yang terjadi selama festival Songkran. Jadi festival ini masih menjadi festival yang mengerikan di Thailand. Oke, sekarang kita coba bahas kasus lain geng yang agak serupa. Ini tentang perayaan di sebuah negara. Kalau tadi di Thailand, sekarang kita bahas yang terjadi di Cina. Nah, kalau di Cina itu ada sebuah perayaan yang bernama Qingming, dan ketika perayaan Qingming ini pernah ada tragedi yang benar-benar mengerikan. Jadi geng, perayaan Qingming bagi orang-orang Cina sebenarnya di Indonesia sendiri juga ada, tapi hanya saja namanya berbeda. Nah, kalau di Indonesia namanya Qingming bukan Qingming. disebut dengan istilah cengbeng, yaitu sebuah tradisi tahunan warga Cina dan keturunannya untuk bersembahyang dan berziarah kubur sesuai dengan ajaran Konghucu. Pada perayaan tersebut, semua perkantoran dan sekolah Nah kalau yang ini tenang guys, tahu di Cina aku nggak tahu guys, coba kampus-kampus di Cina sampai Hong Kong dan juga Macau serta Taiwan itu diliburkan. Di dalam perayaan ini biasanya semua sanak saudara bakal berkumpul, tapi ada sebuah tragedi yang mana seharusnya perayaannya itu meriah, begitu hangat dengan keluarga, tetapi malah diliputi oleh ketakutan karena maraknya terjadi kecelakaan yang berlangsung pada perayaan Qingming ini. Jadi hampir mirip seperti perayaan yang ada di Thailand, ujung-ujungnya banyak kecelakaan. Kita bakal ambil satu kasus, yaitu yang terjadi pada tanggal 2 April tahun 2021, yang mana pada saat itu terjadi sebuah kecelakaan antara kereta api Taroku Express dengan truk derek di wilayah Kabupaten Hualien, Taiwan. Kereta tersebut menabrak sebuah truk saat mau memasuki terowongan Kingsui pada jam 9.28 pagi waktu setempat. Truk yang ditabrak oleh kereta ini sedari awal memang diparkir di sebuah perbukitan yang berlokasi dekat dengan terowongan. Nah, tetapi di saat itu si supirnya itu lupa untuk mengaktifkan rem tangan sehingga truk tersebut tergelincir dan jatuh ke perlintasan kereta api. Nah, sementara di saat itu tanpa disadari oleh si supirnya, dia sedang sibuk merayakan Qingming bersama orang-orang lain di sana tanpa dia ketahui kalau truknya sudah tergelincir. Nah, lalu di saat itu kereta pun lewat. Seorang masinis melihat dari kejauhan dan dia langsung mengambil tindakan untuk menghindari tabrakan. Dia mencoba untuk mengaktifkan sistem pengereman kereta, namun seperti yang kita tahu ya, sistem rem kereta itu nggak bisa dadakan sehingga tabrakan pun tidak bisa terhindari. Saat itu 5 gerbong kereta hilang kendali dan menumpuk di dalam terowongan Kingsui yang hanya memiliki satu jalur alias jalur tunggal. Posisinya juga sangat sempit dan hal tersebut membuat kereta hancur lebur karena saling kegencar. Lalu karena terowongan itu sempit banget, membuat proses evakuasi menjadi terhambat. Menurut Taiwan Railway Corporation atau TRA, di dalam kereta itu ada sebanyak 350 orang penumpang yang ingin mudik bertemu dengan keluarganya untuk merayakan festival Qingming. Nah, namun sedihnya sebelum mereka sampai di kampung halaman, mereka justru harus mengalami kecelakaan dan ada sebanyak 48 orang tewas seketika, sementara 66 orang lain itu mengalami luka yang cukup berat. Peristiwa itu pun menjadi sebuah peristiwa yang mengerikan dan tidak terlupakan yang bertepatan dengan perayaan Qingming di Cina. Nah, lalu geng, di bulan yang sama nih geng, tepatnya ketika sedang merayakan festival Qingming. nah, ini memang murni kendala di manusianya ini guys, bukan kendala festivalnya, bukan. Jadi kalau di salah festivalnya dia yang lalai sebenarnya, lalainya itu. Terjadi lagi kecelakaan di provinsi Jiangsu. Kali ini melibatkan sebuah truk dan juga bus penumpang yang melayani jalur transportasi Shanghai ke Kabupaten Guanyun. Kecelakaan ini tepat terjadi di jalan tol Shenyang Haikou. Dan dalam kecelakaan tersebut akibatnya ada 11 orang yang tewas dan 19 orang lainnya luka-luka. Hal ini semua disebabkan karena memang keramaian di saat perayaan Qingming itu tidak bisa terbendung. Makanya banyak terjadi kecelakaan. Nah, lalu geng, di tanggal 4 April tahun 2015 juga ada kejadian yang terjadi pada saat festival Qingming. Yang mana di saat itu terjadi dua kecelakaan lalu lintas. Yang pertama itu terjadi di kota Biji, provinsi Guangzhou, yang dialami oleh sebuah bus yang membawa 24 orang. Bus tersebut jatuh ke dalam sungai yang menyebabkan 21 orang di dalam bus tersebut meninggal dunia dan 3 orang lainnya luka-luka. Nah, saking banyaknya kecelakaan yang terjadi ketika festival Qingming, mulai dari pemerintah Cina dan negara-negara yang mayoritasnya adalah penduduk etnis Cina, mulai mengeluarkan peringatan keselamatan lalu lintas bagi semua warga beretnis Cina yang merayakan festival Qingming. Karena di saat itu memang dikatakan euforia masyarakat yang ramai sekali di jalanan itu membuat lalu lintas yang carut marut. Nah, itu dia geng pembahasan kita hari ini tentang sebuah festival yang banyak memakan korban. Menurut gua festival yang pertama sih yang paling kacau karena di saat itu bisa dikatakan ya warga Thailand beramai-ramai mabuk-mabukan. Kayak otomatis semua orang yang ada di jalan raya adalah orang mabuk, orang teler yang nggak sadar, yang wajar saja terjadi kecelakaan fatal. Gimana menurut kalian geng tentang pembahasan kita hari ini? Coba tinggalkan komentar di bawah. Tapi aku sempat riset dulu kayak bapak ibunya ini sampai dari mana atau dari yayasan apa. Nah, itu semua tergantung kita punya waktu yang harus kita kerja 5 tahun 10 tahun kita bisa realisasikan lebih cepat, atau juga kita tetap konvensional juga bisa, kita namanya bisnis lagi juga bisa. Yang paling penting semuanya bisnisnya harus kita kuatkan fundamentalnya. Tapi kan sekarang udah ada investment, bukan 100%. Dia ada, kita ada grup kan, udah ada kemarin itu grup kan,
konnichiwa, selalu dari Ini adalah kawasan otomotif terbesar se-Indonesia. Mana mobil 35 juta per meter persegi. Ember. Berarti 30.000 meter kali 35 juta. Makanya gue bilang sama lu, mainan gue tuh cukup bikin gue sakit perut. Mana main gitu? Gue gak bisa begituan. Biasanya orang main gitu. Sampai kayak lahir. Kalau dia pantai orang berani. Ada miripnya laki-laki kecil kan? Kalau mau dibuka mungkin banyak. Yo, what up, brother? Back in the Ricardo, the most wanted rapper in town. Mereka bilang gue siapa? Lalu balik ke ART. Terima kasih buat Royal people yang like, comment, subscribe channel gue. Channel gue boy Ricardo. Hari ini kita akan bikin konten geledah lagi. Kita akan menggeledah Crazy Rich Pantai Indah Kapuk. Di share lokasi, tepat titiknya di sini. Tapi ini nggak ada penampakan rumah atau bangunan-bangunan yang bisa kita geledah. Bagaimana dia? Share pun orangnya lama banget. Banyak pikir ya lagi aja. Katanya seorang yang cantik satu ini koleksinya gila-gila coy. Terus dia juga punya sesuatu yang cewek-cewek lain nggak punya. Waduh, gokil banget penasaran gue kayak. Mana ini bu? Lama sekali bu. Saya udah 3 jam ini lagi untuk mereka bu. Oh ibu, kok di sini? Datang nih, ceweknya tuh mulai cantik ya. Halo bu. Loh, jadi mana rumahnya? Oh gitu, jadi kita pindah ini. Oke. Ini kenapa harus 2? Oh begini. Biar ada cowok yang godain ya. Oke, kita masuk dalam dulu aja. Agak tanggi nih, kita masuk dalam dulu, let's go. Oke, masuk ya. Yo, let's go. Alright, kita sampai juga. Sampai, Roy. Enak juga ya, disetirin. Enak ya? Bos. Nah, ini salah satu tempat. Ini mau diganti? Enggak, teman. Aduh, wah gila. Ini salah satu tempat hangout gue, Roy. Oh ya, sebelum ini adalah Halo. Madam Sani Crazy Rich Pig. Nggak mau gue. Oh ya, Madam aman kan? Aman banget. Jangan sampai nanti Madam potongan video ini nanti dia balik. Dari dulu ya, crazy kan nama gue ada crazy-nya. Crazy aja, apa Risa juga punya crazy? Bisa jadi crazy. Crazy ya? Oh. Enggak sih, bohong banget. Kirain tadi di Sherlock kayak sini, kirain di rumah gitu. Ternyata ini nggak tahu nyapa gimana nih. Apa dia Madam Cici kakak Madam aja. atau ibu? Madam atau kakak aja. Waduh, kelihatan umurnya masih 17 tahun gitu ya. Tidak sampai banyak. Oke, kakak kita mana? Kalau gue ada banyak. Oh, Madam, kita mana? Ini apa ini? Ini gue mau kenalin ke lu, Roy. Salah satu yang memang gue pengen kerjain beberapa tahun lalu. Beberapa tahun lalu ini mimpi. Hari ini gue pengen lihat ya. Oh Dia iya. ada begini gitu. Tapi ini mobil mewah semua nih, nggak ada mobil. Ini mau diperasin kayak apa? Ada lah, sebenarnya secondnya ada. Ini karena kita project pertama, gue belum bisa milih-milihnya, tapi memang ya kayaknya setirnya masih setir kaya. Setir kaya, oke. Mewah semua dan nggak menutup kemungkinan. Gue itu kan bukan cita-citanya nih, masih mimpi ya gitu terjadi ya. Gue akan banyak listrik di berbagai kota di Indonesia. Setirnya boleh macam-macam, boleh kelas A, B, C. Listrik berarti ini namanya ya? Listrik namanya. Oh. Menurut gue ya listrik itu sangat bisa dipahami bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Ya itu artinya Gampang gitu ya. Ada yang dipakai orang Madam? Apa? Listrik. Listrik. Kalau itu sampai jadi mimpi gue juga, Roy. Kali mimpi. Tunggu guys. Kalau gue suruh berjalan kaki, aja dulu ya ini 3 hektar. Jadi banyakin anak yang paling keren lagi. Ini juga salah satu hobi gue, Roy. Bisnis juga. Bisnis gue. Itu mau gue setirin apa lu Ini banyak kapan lagi ditirin sama Madam cantik ya? Ah. Aduh, gokil. Ini MM ya? Ini kan Ini bisa buat upload ya guys. Hari ini dipakai buat muter-muter. pokoknya semua yang mesin tuh bisa bawa, Roy. Lo pilih, motor juga gue bawa. Wow. Serius? Pengen goteng. Saya belum dikasih nyobain. Tapi H1 gue bawa. Sama deh. Hammer H1 yang mobil perang sendiri itu, DPD gue bawa. Ini pakai sebelah juga tuh. Pakai for safety reason. Masih kenceng Madam. Kalau maju R Madam. Maju R, maju sini. Ini maju kita mana nih? Oh. Iya lah, karena anak gue juga suka banget beginian dan karena berjalan gini gue harus ngerti dong, Oh, Roy. dikirain. Kalau di tempat golf kan pakai bagi. Bagi. Nah, ini pakai gini. Aduh, sedih lah kita pakai di golf, jadi keren dong. Karena ini kasih orang cantik ya. Dalamnya laki nih ya. Let's go. Kita disetirin dulu sama Madam cantik nih ya. Beneran bisa nyetir nih. Ntar kita masuk rumah sakit. Udah dibilang kata laki gue tuh dari tim Lorena, lintas Indonesia, lintas Eropa, lintas Amerika, lintas apa lagi loh. Lintas mata. Iya, makin Indonesia udah semua. Udah lewat ya? Cuma Jepang doang, gue belum pernah bisa nyetir. Jadi ya Roy, setengah jantungan kan ditirin gue, karena sebenarnya ini mobil off-road, bukan buat di aspal. Jadi kita nggak keren kencang. Lagian kan gue lagi mau, Kasih lihat ya. lagi mau kasih lihat, jadi kita jalan-jalan. Ini pakai aja sih. Oke dong, 13 cm, itu harga diri saya. Kalau joget pakai aja juga. Oh pasti, ya udah lama gak joget tua. Jadi ini apa nih Madam nih? Karena gue berkecimpung di dunia otomotif, setengah umur gue lebih kali ya Roy. Sekarang umurnya boleh tahu berapa? 52. Jadi gue tuh terpikir, kok gue jualan mobil doang ya, sama import mobil doang ya, kenapa gue nggak coba jualan kawasannya gitu loh. Kira kita 3 hektar nih ya Roy. Ini sekarang 3 hektar. 3 hektar. Dan 3 hektar ini gue berhasil memplot dapat 132 kios kayak Enak gini. gitu. Pada saat pertama gue bikin ini, gue ketakutan kalau shop gede itu nanti gue jualnya susah. Ternyata shop gede itu cepet banget habisnya dan habis itu orang nyari yang gede. Sementara ternyata Indonesia kayak saya. Jadi waktu itu kenapa gue bikin satu tahap dulu karena memang gue pengen belajar, gue pengen dapat input dari si pembelinya ini. Kalau mereka mau diskon gede-gede, tahap gue sih gue gede-gedein. Yang kecil kayak gini agak Oh, kurang. berarti lagi tahap gue itu berapa hektar? 3,3. Jadi in total 6,3 hektar. Kita bilang ini adalah kawasan otomotif terbesar se-Indonesia. Se-Indonesia loh Roy. Gue itu sebagai anak Indonesia. Apa sih yang udah gue buat buat Indonesia? Kalau ini kan gue menolehkan sedikit cerita buat Indonesia. Gue adalah anak Indonesia yang ada PA-PA dikit kayak gue. Bisa. Mau ijazah mana? Dia lagi ngambil S2 ini. Gue dapat pikun Roy. Gue dapat pikun nanti gue tadi gue kurang berimajinasi. Wah, udah kaya. Namanya lagi. Kaya itu Roy. Ada orang kaya, ada orang kaya. Jadi gue gak pernah bilang gue kaya. Tapi gue bercukup. Secara general kaya. Cukup jalan-jalan, cukup belanja, cukup apa aja. Mau beli Ferrari cukup. Cukup. Mau beli pesawat cukup. Itu masih gue pikirin. Tapi sebenarnya pesawat itu bisa nyewa gimana? Bisa dong nyewa. Nyewa di branding gitu boleh? Bisa nggak sih? Bisa, tapi gue gak mau. Banyak banget beberapa brand nyewa buat branding-branding itu. Tapi gue tempelin stiker. Gue berapa kali gak ngomong secara ini ya. Stikernya udah nama lu kan mungkin orang imajinasi udah halu-halu gitu kan. Bisa banget. Supercar banyak kan yang mana? Ya kebetulan saat ini karena ini terbesar di Indonesia dan yang pada beli mereka kebanyakan mau jualnya supercar. Gue oke aja sih. Ini apa nih Madam nih? Nah ini gue bawa lu buat satu slot yang view-nya bagus banget Roy. Ini kalau ke restoran harus beli tempatnya. Sama sewa bisa. Belilah ya sewa. Ya tergantung kalau dibayar sama gue. Kalau aku yang masuk boleh nggak sewa? Lo apa sih yang enggak ya kan? Oke, kita mau Terus ya, dalam dulu. kasih lihat tuh view-nya. Ini ada satu spot di luar yang tadi kita kelilingin. Spot ini spot favorit gue. Tapi ini beding-beding gini. Iya, semuanya kan pakai rolling door dong. Oh, iya. Belum ini salah satu. Oh, tuh yang rusak. Alah, gua enggak pernah pakai kamar perempuan itu. Wah. Ini bentukannya hampir sama kayak yang standar-standar yang ada ya, yang banyak udah ditempatin orang. Tapi gua mau kasih lu kejutan. Kita lihat di sini. Baik, Madam. Ini loh, boy, gua bukain buat lo. Sekarang. Oh iya, sekarang tahu ya. Ya, jadi kalau dia mau mikir dulu daripada dia malu di dalam showroom, gua mau buka restoran,
Roy di sini minimal kafe lah, something lah. Jadi jangan, gue gak ada tangan di situ Roy. Ini kan udah 2 meter Roy, ya kan? Dan ini gue aja pagerin sebenarnya boleh cepat tahan gitu, boleh dong. Supaya yang aspal jalan itu buat jogging track itu. Karena sekarang belum ada kafe-kafe ya, gue gini dulu. Aku tahu itu Madam Sani ini punya showroom juga. Punya. Di daerah Sunter ya. Iya, gue kemarin ada plotin yang di depan buat gue. Tapi namanya kita pedagang ya saya. Sekarang yang gede-gede udah gak ada lagi, terus ada orang mau beli. Tapi maunya itu. Jual aja dulu. Tapi masih ada 3,3 hektar lagi soalnya. Sekarang ada masuk showroom. Satu ya, Itu ibu berarti ya. Ibu. Jadi Madam Sani ini importir umum mobil-mobil mewah. Amin. Ya kan? Yang bagus aminin dong. Amin. Biasanya kalau udah masuk mobil ibu ya nggak mungkin ada mobil murah dong, Madam. Bukan sombong ya. Kalau gue dulu memang basicnya udah mainnya di mobil mewah. Kalau tiba-tiba gue jualan mobil masa, customer gue bingung nyari gue gitu loh. Iya. Tapi gue nggak nolak kayak sekarang misalnya, Bang, apa-apa perlu kirim buat kantor gue. Oke, gue kerjain, cuan kan gitu kan. Atau minimal juga kalau gue ada kerjaannya gitu loh. Berarti beneran kerja kan gitu ya. Emang ada bilang gue nggak kerja ya? Nah, kadang-kadang di sosial media ini kan cewek cantik. Emang netizen suka julid say. Nggak tahu kerjanya apa. Nggak apa-apa lah ya, kita biasa aja. Tapi kan apalagi cewek wajar kan nggak punya kerjaan gitu. Biasanya gitu ya. Harga diri gue. Kita lanjut terus. Jadi gimana nih daripada perempuan yang nggak kerja tapi kerjanya tiba-tiba dia ke Singapura, tiba-tiba di Thailand. Itu bisa ngapain, Madam? Padahal dia pernah Ini pramugari. Saya gue pernah punya temen gitu. pramugari, kebetulan nggak dia. Dia kan kalau dia nggak kerja tapi dia naik pesawat dulu, keluar negeri dulu, dia pramugari Roy. Ini kira-kira kalau di total prestasi berapa miliar nih? Aduh, pokoknya suka bikin gue perut Roy. Ini mungkin banyak yang penasaran juga. Tanah Jepit ini seberapa mahal sih? Kemarin aku sempat lihat ya 35 juta per meter persegi. Ember. 1 hektar itu berapa meter? 10.000 ya? Berarti 30.000 meter kali 35 juta. Makanya gue bilang sama lu, mainan gue itu cukup bikin gue sakit perut. Tapi selama mainan itu positif, ini kan gede. Iya. Jadi menurut gue bukan buat digurah-gurahin gitu. Iya. Jadi main up gitu. Cuma kalau pakai dana yang kemarin nih beli 100 juga nih. Kalau ini itu beli 1 tiket gitu. Gue yakinin aja kalau dia gue baik buat kerja ya semoga baliknya juga baik. Amin. Tapi kalau kita nggak pernah coba, terus mau ngapain? Amin. Iya kan? Amin. Amin. Itu ada apa ya nanti? Gue bisa taruhin CD gue sih. Kan masih lihat ya, produk gue lagi keluarin anak baru. Jadi si CD Jesse itu keluarin line up baru. Kan gue bawa ya, karena Ini CD itu punya lu juga. ada lah, ada. Mana main kripto? Enggak, gue gak bisa begituan. Gue bisa main game-game Tapi kok begituan. kaya? Biasanya orang kaya itu main kripto. Sampai kayak ada lahir. Oh tani ya, oh tani ya, oh tani ya. Mungkin Madam ada mobilnya yang butuh dipanas kira-kira sih sama ya? Berapa satu? Kalau boleh tahu kira-kira berapa nih Madam? Kalau cuma segede gini itu cuma 1,6 sekian gitu ya. Belakangnya gue lupa deh. Murah banget, gue udah bilang gue gak cari untung, gue lagi belajar. Ini buat gue ya, 1,6 M murah. Bayar dong. Gue kasih lu bayar. Cara bayar di sini, lu mau pilih 24 kali atau 60 kali? Enggak, Gue baik hati dari ngomong kan. Udah, tunggu aja. Gak ada, gak usah. Gak perlu gue bunga. Murah kan? Harga itu untuk lu beli 10 tahun. Beli sewa 10 tahun. Sewa tuh 10 tahun. Nah, 10 tahun lu bayar aja sama gue. Gue pikirin lagi. Kita janji yang muluk-muluk, Roy. Kita ngomong harga itu buat 10 tahun aja dulu. Berarti sekitar 160 Udah juta pakai per tahun. per tahun. Nah, Ya, murah kan? Ini luasnya 8 kali 15 plus 10 meter. Jadi, Ini kalau begitu duitnya nih. Yang belum betul lagi lalu. yang belum tercapai apa Madam? Yang belum tercapai. Gue gak punya cita-cita yang muluk-muluk. Gue tahu satu yang belum Madam Sani dapat. Dia belum pernah miskin. Cita-cita gue gak muluk-muluk begitu, Roy. Yang penting gue gelarkan cara buat anak gue bukan dalam hal duit ya. Iya. Orang tahu, oh lu anak siapa? Mak lu orang baik. Jadi dia mau kerja apa aja gampang. Madam pernah naik angkot ya? Pernah dong. Di mana? Thailand. Naik angkot bayar berapa? Gak tahu. Pernah naik ojek nggak? Mana gue gak ngerti cerita ojek gue gitu. Gue gak bisa datang, tapi pegang gue. Pernah makan warteg nggak? Pernah dong. Makan warteg. Makan, enak banget. Warmo. Zaman gue kuliah tuh gitu banget. Ternyata masih makan warteg. Santai, manusia juga. Makan nasi padang pakai tangan atau pakai sendok? Pakai kaki kalau bisa. Oke, ini mau ngapain Madam nih? Gue kasih lihat lo dari darat ke air dulu. Saya di pesawat. Pesawat apa? Pesawat telepon. Gue gak punya itu. Alright, kita sudah sampai nih di salah satu aset dari Cepet mainannya baru. Lu punya pantai Madam? Kagak gila. Lu punya pantai Madam Sani? Bisa aja kalau ngaku di pantai Pantai nih. ini segala. Gak ada orang gue pantai. Tapi kan pantai buatan. Ya, ya ini punya Agus Dayu dong. Oke, ini kita mau ngapain dia? Gue mau kenalin dulu sama kakaknya Jessi. Oh. Sama-sama produk lainnya Hidu. Biasanya kalau kita naik Hidu, itu cuma kayak motor Oke. air. Sekarang dia punya kakak nih, beranak. Jadi punya kapal air. Karena kita begini. Lumayan kan? Iya. Makanya unit pertama datang, gue dijanji gue taruh sini. Supaya masyarakat juga punya hiburan. Dan yang lagi ini, boleh banget, boleh banget. Boleh pakai ya, silakan. Kita mau cobain nggak? Berani nggak? Berani lah. Mau nggak? Ya ampun. Jangan butuh lagi, mau lagi. Saya ini, aduh, dia gitu aja. Ayo, Jadi kita Madam, bisa tadi tahu siapa lagi? luar biasa saya sama dia. Ya, betul-betul. Oke, Gue kerjaan aja sama dia nih. oke. Oh, ini bisa Madam? Bisa lah, ya kan? Tanya dia. Jadi dia, kalau saya berdiri bukan karena saya sombong, tapi karena emang saya terbiasa berdiri kalau naik jet ski. Oh, itu. Dengarkan dulu, dengarkan dulu. Angkot next level, cuy. Gue pintar kan, gue pamanin. Orang gila. Pelan-pelan naik sepeda aja. Pantes tas ini taruh di Iya. Wait a minute. Gue tau dong. Oh, kita itu. Lu mau pakai motor nggak? Kalau pembalap tuh badannya begini, Roy. Oh, gini ya. Ini sport-sportnya mana nih, guys? Ini sport-sportnya. Oh, ini sport ya. Kita sekarang coba Kalau sport pakai HP, ya. anjir. Nah, mainnya aman sekali. Kalau lebar ada ini. Kalau lebar pada beli kamera baru, guys. Gue sekarang Roy. Makanya, Ini beli laut dari gunung ya? iya dong. Kalau gue sedikit nyamuk. Ya, 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 ya. Tapi seperti ini. Kalau di laut tuh ayam. Ini kata punya sar. Nah, kalau nyasar, laut kan dari bilang. Kalau gue di jalanan, ugal-ugalan. Kalau di laut, selama lu tahu safety-nya gimana, buat gue lebih enak ya. Dan buat gue itu, laut itu sesuatu gitu. Nggak pernah nabrak. Ya nabrak juga kalau lu nggak ngerti. Ini ya, di baratnya kita kasih ramai-ramai nelayan. Ya, nyangkut ya lu di situ. Pernah nih, ya? Sering. Karena kan ada yang memang ada yang di sana kan. Iya, iya. Nah, jadi main laut juga mengajarkan banyak hal dan lo nggak bisa ala-ala gitu loh jagoan. Iya, benar. Emang tuh jadi jagoan nggak ada sih di dunia ya. Itu cuma di perangkapan sama superhero. Enak ya hobinya orang kaya ya. Sorry gimana guys? Hari ini kita ngopi. Nah dia ngopinya di tengah laut. Ada cerita cuy. Wait. Waduh. Gue nggak takut nih ya. Lo aja baik banget sukanya BK gue. Ini aja baik banget ya. Baik banget. Baik. Gue takut kamera kalian pada rusak guys. Nanti jadi konten kita. Konten kita nanti cuy. Nanti next time kita mau GoPro. Kalau GoPro berani pada. Parkir ya guys. Mana mau berenang nih? Enggak, gue terus di parkir. Baik parkir jadi. Parkir kita lanjut jadi air. Tapi gue penasaran sama rumahnya Madam Sani kayak gimana nih? Belum lihat koleksi mobilnya juga. Ya kan? Sekarang gue ya. Koleksi jangan pakai juga belum tahu itu. Baik siapa lagi yang mau tahu? Kan nggak mungkin koleksi. Aduh. Gua apa aja banyak. Cuma laki doang gue yang nggak banyak. Nah. Satu coy. Satu aja nggak habis-habis. Masih banyak yang mengira Madam ini punya laki-laki yang kecil nggak gitu? Kagak
keren saya. Tuh, dengerin ya, dengerin. Soalnya banyak nih. Oh ya, lain mana? Mana yang DM tuh, Cok? Ih, jangan gua buka saya, yang bukan apa. Ada yang DM. Mungkin karena saya dari kamar banyak kali ya. Gokil. Banyak dari Cok. Enggak apa-apa sih saya. Enggak banyak tapi ya. Kalau mau dibuka mungkin banyak, tapi gue orangnya karena gue nggak kepo dan gue nggak kenal. Nggak peduli ya? Nggak peduli gue. Jadi begitu buat kalian yang berharap tidak salah orang gitu. Salah orang. Salah orang. Lu setuju nggak sama gue? Soal menyenangkan. Di tengah laut mobil, di tengah laut. Keren ada ya. Asik. Kayaknya hidupnya asal nggak punya utang ada gitu. Kalau punya utang Oh, sedih juga. tinggal pikir gimana cara bayarnya. Sebenarnya kalau punya utang nggak apa ya. Punya utang kerja nggak apa-apa. Asal buat bisnis yang bukan pura-pura ya. Asal lo tahu ya itu bekerja dan lo ngerti Harus balik kerjanya ya. nggak apa-apa. Jadi berutang itu bukan sesuatu yang memalukan ya. Enggak, hampir semua konglomerat gue rasa punya utangnya. Ya, Gue pernah dengar kalau perusahaan yang mereka bangga sih dong, Roy. perusahaan yang itu utangnya juga harus gitu ya. Ya, dengan begitu lo ngajarin perusahaan lo untuk kerja untuk bayar bunga, Iya, untuk masih bisa profit buat kita. Tapi kalau ya memang konvensional orang nggak mau berutang ya. Iya. Ada beberapa perusahaan kayak gitu. Tapi buat gue, ya itu boleh kalau lo memang udah gendut dari sononya. Tapi kalau lo baru ngomong gendut dari dia, atau lo dulu senat, lo pakai itu benar, buat gue ada salah. Tapi kayak jujur gak sih? Yang penting kerja konsisten. Apa tiga kata-kata terakhir nih sebelum closing dari mana tadi bisa jadi orang kaya dan sukses. Kalau yang ngomong belum kaya, motivator belum kaya, masih duit. Kalau ngomong orang kaya, terus beneran nih. Boleh lah kita dengar apa nih tips ya. Kerja tuh harus satu pertama ya, harus skill keras. Harus teknik saya. Kedua harus konsisten. Oke. Udah bisa sebentar di sini nggak jalan, lo pindah lagi ke sini. Kalau lo ibaratnya makan pohon, kapan tumbuhnya cuy? Belum tumbuh lo udah pindah lagi. Ketiga, ya lo harus bisa beradaptasi dengan zaman. Itu nggak all in ya. Lo nggak itu kita di dunia yang media atau gimana yang kayak gue gak tapi gue mencoba beradaptasi dengan kemajuan zaman yang udah ada sekarang ya. Gue mencoba mendekati lah. Terus di dunia itu. Itu sih. Tiga itu jujur. Jujur, konsisten. Ya sama doa dong. Nah, itu apa doa? Doa Itu satu berarti itu. enggak, kerja dulu baru doa. Doa dulu enggak. Iya juga. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, share juga video ini ke teman-teman. Terima kasih Madam Sani, follow Instagram Madam Sani, punya YouTube. Itu baru baru Roy. Oh, baru ya. Oke, juga. Ada ya. Ya, siap. Baik, kalau jangan Madam Sani channel. Udah mual. Tuh kan. Mual. Abang makan rojak ini biar badan masuk angin itu, masuk angin. Itu sehat. Gak mungkin. Gak mungkin aku hamil. Gak mungkin dia hamil. Wih. Dom tananananat, dom tananananat. Wih, sangat mendekati sekali ya teman-teman ya. Mual-mual kepala pusing pengen rujak awal. Salut sama nyawanya, masih betah. Tiba-tiba sepedaku rantainya lepas. Ya udah ku tangkap. Jangan ditangkap, dibetulkan kalau rantainya lepas dimasukkan lagi ke dalam gearnya itu. Ku masukkan ke kandang, masukkan ke gearnya. Kita ke video. Oke guys, sekarang aku udah ada di Instagram. Langsung aja tanpa berlama-lama lagi, aku tengok konten kali ini. Start of 2023. Kau nggak genah kau ya? Nah, nonton Sisa Neraka dia. Nah, langsung tobat pasti. Udah gak jadi laki-laki aja. Nantang. Malak menantang. Malak nantangin. Maksudnya kalau udah itu takut pengen tobat aku besok abis nonton Sisa Neraka. Nggak jadi boti lagi dah. Bukan pakai hijab kau. Habis tobat itu namanya. Malak nambahku mahal. Next lah. Masukin satu butir telur lalu dikocok. Buat telur dadar. Telurnya, pecahkan telur. Kok gak bisa diajak kerja sama kau ya? Maksudnya apa ya kak? Maksud dia apa? Apa namanya ya? Setelah dipecahkan telur dia ngocok jula-jula. Main jula-jula. Nah, ya. Itu di bawah tuh ada tuh nomor-nomor untuk cabut nomor main jula-jula. Mari ya, next ya. 5H stop merokok. Wah, ini dia guys. Kita yang susah kali untuk melepas itu kan. Abang ini berusaha minum susu sungu. Suntuk merokok. Suntuk ya minum aja gitu. Itu obatnya guys. Tapi tetap aja aku nggak bisa. Udah 5 hari, cok. Aman bang ya. Itu tai kuping gue memang Surya ya. Bisa-bisa juga nampak. Dari kuping dia merokok enggak.
telinganya bisa ngisap rokok. Oh enggak, ngunyah. Ngunyah ya, dikunyah pakai kuping rokok itu ya. Agak susah kalau ngisap kalau dari kuping. Di kuping mau apa itu bang? Kan nggak mungkin tai kuping. Kan nggak mungkin tai kuping panjang kali kayak gitu. Next yuk. Gerah kali aku rasa. Bang, saya nggak mau uang cash. Bayar pakai kris bisa nggak, Bang? Jangan pakai kris deh, pakai samurai juga bisa kali. Nih, Bang. Kok betul? Itulah bang, pentingnya jangan bercanda-bercanda bang. Padahal bercanda doang, nggak bisa. Dia orang serius. Dia orang serius. Kris bisa nggak, Bang? Dia kan niat mau pakai QRIS itu, QRIS. Barcode. Pakai kris deh, pakai samurai juga bisa kali. Nih, Bang. Panik kau kan? Next yuk. Aduh. Kenapa lagi nih? Kenapa ya kepala aku pusing? Ini banyak begadang kau. Banyak istirahat, makanan yang sehat-sehat gitu biar nggak pusing. Ini kok jadi prihatin aku ya? Kayak perhatian aku sama dia. Nah, aku mau ngasih contoh untuk kalian juga ya. Jam muat. Tuh kan. Mual. Aku harus makan rujak ini biar badan Masuk angin itu, masuk angin. Kurang-kurangin lah bawa becak malam. aku sehat. Beca itu Nggak mungkin aku hamil. Dia sendiri yang mengucapkan tidak mungkin. Nggak mungkin dia hamil. Dum tananana, dum tananana, Dum tananana. Nggak mungkin dia hamil. Ini ngidamnya rujak. Sangat mendekati sekali ya teman-teman ya. Mual-mual kepala pusing pengen rujak awal. tananana. Nggak mungkin aku hamil, nggak mungkin. Guys, kalian percaya nggak kalau aku hamil? Sungguh pilihan yang berat. Ayo komentar ya, Roji pengen tahu. Ya. Roji pengen tahu ya udah. Kayaknya ya. Hamil sangat mendekati sekali soalnya dengan kehamilan. Ya. Pengen rujak, mual-mual, kepala pusing, sangat mendekati sekali. Nanti anaknya kacang panjang ini kayaknya. Salut sama nyawanya, masih betah. Masih betah ya, nyawanya masih betah. Oh, mati ketuh. 25. Ibu Alima kerjanya Jualan keliling. mulai jajan, oke. Lepek-lepek. Oke, Ibu. Pilih tak kasih 50.000 secara cuma-cuma atau 100.000 tapi kasih kata-kata. 100.000 kata-kata. 100.000 aja. Nah, Ibu Halimah. Ibu Halimah, kata-kata. Kata-katanya ada. Kata-katanya apa, Bu? Terserah, Bu. 100.000 ya. Iya. Oke. Kata-kata hari ini Bu Alima. Sayangilah ibumu. Minum Yakult setiap hari. Sayangilah ibumu. Minum Yakult tiap ya, guys ya. Perasaan cinta Yesus. Enggak minum Yakult sama dengan enggak sayang ibu. Ya itulah kan perspektif Bu Alimah seperti itu. Anak ente betul. Ya beli Yakult aja itu untuk dia. Berarti anak sayang gitu ya. Wih, atlet lompat. Tunggu pas. Wih. Mantap nih posisinya nih. Mantap nih posisinya ya kan. Weh, punggungnya duluan, tulang ekornya. Ini kenapa tadi ada ini padahal. Jadi siapa yang geser? Buat keluarganya ngumpul. Gan, aku mau beli mobil tapi bingung. Kira-kira Pajero sama Fortuner bagusan mana ya? Berani. Kalau aku ya Pajero lagi. Mohon bantuan dana. Dan aku mau beli mobil tapi bingung. Kira-kira Pajero apa Fortuner bagusan mana ya? Mohon bantuan dananya. Mohon bantuan dana yang saran lah. Kau yang mau beli bukan minta tahu. Hikam kepala kau ya. Bukan minta saran, minta dana coba. Barang yang kalau nggak ada di kantong bikin deg-degan. Handphone ya. Kalau misalnya barang ini kayak handphone nggak ada di kantong, paling pegang. Ada yang kayak gitu ya kan? Geger pokoknya kalau barang ini nggak ada di kantong. Dompet karena di situ ada kartu, KTP, banyak sekali yang uang ada juga, ya kan? Parking tiket
Kayak iya, ini sering kali hilang. Padahal tadinya di kantong, tiba-tiba nggak ada di mana-mana. Geger nih, panik kita deg-degan. Nggak bisa keluar ke motor kau itu. Nasi bungkusnya, nasi bungkus dikantongin. Nasi bungkus dikantongin. Kunci motor kayak satu lagi apa kayak apa nasi bungkus kok kantong? Ngapain? Lah kok ada nasi bungkus sih? Emang nggak menonjol ya kalau dibawa kemana-mana? Yang mau ngantongin nasi bungkus siapa? Dan mana bisa masuk? Kayak mana masukin nasi bungkus di kantong? Next lah. Kata pertama adalah buah. Enak. Apa juga? Ya. Besar. Buah besar. Segar. Berbiji. Bu, ini gimana sih, Bu? Ini gimana sih? Aduh. Perkara buah, loh, Bang. Kan yang dibahas buah besar. Ya, buah ada biji. Ya, kok pakai mana tumbuh pohonnya? Ya, buah besar, segar, berbiji. Apa salahnya? Nesta disuruh main begituan ya, traveling lah pikirannya. Traveling ya, tak kemana-mana yang dipikirinnya. Langsung perkara buah. Berbiji. Next lah. Tiba-tiba sepedaku rantainya lepas. Ya udah aku tangkap. Jangan ditangkap, dibetulkan kalau rantainya lepas dimasukkan lagi ke dalam gearnya itu. Aku masukkan ke kandang supaya Masukkan ke gearnya. Ya Allah. Kenapa sih orang-orang nggak expect kita sampai di sana masukin kandang? Maksudnya apa? dia nggak lepas lagi. Dia nggak lepas lagi, Oji. Udah dengar kan? Supaya dia lepas. Kau masuk kandang bang, cocoknya. Kau udah masukin kandang. Nanti ada mulai baru. Kalau dilihatin ya. Masih aku jangan dilihatin yang janganlah dengoin gitu. Mana tahu ada yang salah kerjaannya. Itu nggak kayak gitu ya caranya. Gitu kak. Ini orang ini. Enggak, masa aku kayak jangan ditengok itu mukanya. Kan ada kesalahan itunya tengok cara kerjanya jangan manusianya ditengok. Capek kali lah udah kayak gitu. Masih ada lowongan situ. Kawan aku mau mana tahu kan aku ada info loker katanya. Bisa kerja di sini. Mau dibilang salah juga emang benar. Diliatin ada pegawai baru. Tolong diliatin. Susah juga menyalahkannya ya. Cuman karet anjir, nggak ada kenangan anjir. Bocil mana tahu anjir. Menolak punah. Main karet gelang. Karet gelang yang mainnya di gini ting gitu. Nanti gini dia beradu gitu. Zaman aku kecil kali nih. Anak zaman sekarang memang nggak paham bang. Banyak menang banyak kau ya. Kuku potong, kuku. Sampai mereng kayak gini kukunya coba. Udah nggak lurus lagi. Potong kayak tangan kanan pula gitu kayak. Bisa jadi sendok ya. Kan dia mau ikut deh. Dia mau ikut. Adikku mau ikut joget juga, aja lah. Sampai terhempas kayak gitu adiknya nggak ada otak. Awas katanya. Awas, nggak boleh adik ikut ya. Ada kadudaka. Ada kadudaka, tolonglah. Kalau ada Itu, maukah sama itu? itu. Maukah sama itu? Mau sama itu? Itu apa? Salah. Bang Koang, apa? Bu, maukah sama saya? Itu kayak saya bilang. Susah kali bilang saya. Maukah sama itu? Itu apa? Ada pujangan. Kalau ada pujangan. Jangan. Oh, aku udah itu aku. Sepuh aku.